heterodoks. Apa jawabannya? Apakah esensi melompat? Kalau esensi melompat, wajar ada hierarki pada Baik, Ki Ahmad, mohon maaf terpotong ya. Sekali lagi saya tekankan ya, saya nggak tahu motivasinya apa, tapi Pak Erben, Pak Justin, dan Saudara Timothy ini sudah ada diskusi bebas. Artinya segmentasinya umum, kalian bisa saling masuk, bisa katakanlah dalam tanda petik bisa saling potong-memotong atau bisa meluruskan, bukan sedang mendengarkan pengajaran sepihak. Ya, saya menghargai Ki Ahmad memberikan jawaban-jawaban, tapi dari tadi udah beberapa poin yang terlompati, takutnya terlupakan untuk tidak menjawab. Saya antara dua ya, positive thinking, kalian sedang menghormati Ki Ahmad untuk memberikan kesempatan Ki Ahmad berbicara, atau simply kalian tahu kalian salah dan kalian takut terhadap Ki Ahmad. Satu koreksi kecil untuk Saudara Demian di bawah, bahasa Indonesia yang baik adalah naik, bukan naik. Akan matikan mikrofonnya teman-teman, dan diskusi umum saya juga pengen ikutan diskusi ya teman-teman ya, meskipun ini mawar-mawar di bawahnya digaskan ya. Dari tadi yang paling banyak ngasih itu Pak Ustadz Abdul Malik ya, seperti itu. Baik, silakan dilanjutkan diskusinya Bapak-bapak dan saudara yang terhormat. Oke, ya sebenarnya aku gini ya bro ya, aku kan naik di sini karena pengen tahu gitu. Oh, ada suara itu. Maksud saya begini loh. Maksud saya begini, ini boleh nggak sedikit aja supaya poin yang ditemakan ini bisa selesai gitu loh pada pembahasan yang jelas. Jadi maksud saya gini, ini ada dua tritunggal jadinya. Ada tritunggal pertama itu Bapak setara dengan anak ya dalam kodrat ilahi. Tiba-tiba ekonominya Bapak tidak setara dengan anak ya dalam kodrat ilahi. Berarti Anda mau mengatakan kodrat manusia Kristus itu sebagai pribadi. Sejak kapan itu dikatakan sebagai anhipostasis? Nih saya tunjukkan datanya. Jadi kalau Anda mau mengatakan ada trinitas yang tidak setara di ekonomi, ada hierarki. Pertama, di buku ortodoks tidak ada, ya. Tunjukkan di buku heterodoks juga silakan, itu ya. Itu mungkin coba Ki Ahmad kira-kira gini. Dan errornya apa? Errornya ini. Oke, errornya sebentar dulu. Tidak boleh. Gini dengarkan Pak. Halo? Errornya gini. Sebentar Coba, dulu, sebentar. Ini poin terpenting. Dengarkan. Iya, saya mau tanya. Tidak boleh. Ketika Yesus mengatakan, Pak, gini. Nah, ya saya dapat menjelaskan itu. Ketika dikatakan errornya apa? Tidak boleh membandingkan anhipostasis dengan hipostasis. Kemanusiaan Kristus itu bukan pribadi. Bagaimana mungkin Anda membandingkan yang anhipostasis dengan hipostasis? Itu errornya. Makanya kalau ada bilang nanti ada trinitas ekonomia itu tidak setara, nanti kalau ontologi itu setara, artinya Anda bikin ada dua jenis trinitas dan Allah itu berubah, Allah Tritunggal berubah. Thank you.
Oke, sekarang jadi definisi apa yang bisa dijelaskan ketika Yesus mengatakan, aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Bapa lebih besar daripada aku. Kemudian Yesus juga menaklukkan dirinya kepada Sang Bapa. Apakah itu tidak bisa disebut monarki atau hierarki? Oke, kalau Bapak tadi mendengarkan dengan baik, bicara tentang monarki itu bukan berbicara tentang ekonomia, tetapi berbicara tentang Allah Tritunggal secara ontologi. Karena Bapa itu adalah sumber yang tak bersumber, dialah yang memperanakan sang anak, bukan anak yang memperanakan sang Bapa. Makanya sang Bapa itu disebut sebagai kemonarkian letaknya itu pada sang Bapa. Ya. Terus kalau Anda mau tanya kepada saya, Yohanes 14 ayat 28, ini saya tunjukkan. Apa yang dimaksud Bapa lebih besar daripada aku? Ini saya jawab. Itu bukan lebih besar keilahiannya, bukan. Nih. Iya. Yohanes 14. Gini. Kita kan sudah sepakat Bapa, Firman, dan Roh Yesus, Roh Kudus dengan Bapa dalam keilahiannya itu sehakikat. Nanti setelah Sebentar dulu. Setelah saya kasih sebentar. tahu ini, silakan Iya. Bapak bahas yang lain. Bukan, Ya, silakan itu bahas kan yang sudah lain. di situ kan sudah sepakat, tidak ada masalah. Loh, Sekarang Bapak, ketika Anda jelaskan saya Bapak lebih besar daripada aku itu apa Ini maksudnya? anak tuh nggak nyambung, jadi cari Apa? perkara. Nggak jadi nyambungnya apa? gini, kita sudah sepakat dengan keilahian Iya. Yesus, sehakikat, setara. Tetapi sekarang pernyataan Yesus yang mengatakan Bapa lebih besar, Oke, aku berarti tidak ada dapat dua berbuat trinitas, apa-apa dari diriku sendiri. Ya saya tanya apakah makananku- ada dua trinitas? Jawab itu. Oh, ada Bukan dua bukan trinitas dia gimana sih? itulah yang Saya disebut izin dengan bicara ya. keekonomian, keinsanian. Makanya Kok sebentar, ada saya izin trinitas bicara. ekonomi Ya apa? itu Siapa yang ngajari? bukan Siapa trinitas yang ngajari? keekonomian. Bukan siapa Oh, yang ada ngajarin. Bapa dan Anak itu Sekarang ada. Kami gini, nggak harus pakai gini. istilah-istilah Oh, ortodoks. sebentar dulu. Tidak pernah ada Jadi trinitas gini, ekonomi. bentar dulu, dengerin. Yang Sekarang aneh kita nggak usah tidak pakai bisa. istilah ekonomian atau istilah ortodok. Sekarang pakai dulu istilah itu, istilah daripada pakai apa? Ya gimana sih lo? Istilah apa yang tepat menjelaskan itu bahwa Yesus itu melakukan kehendak Bapa. Bahkan Yesus mengatakan, aku tidak tahu akhir zaman, hanya Bapa yang tahu. Sekarang nggak usah dulu pakai istilah-istilah yang sana. Bagaimana menjelaskan itu? Apakah itu tidak bisa kita menjelaskan bahwa memang Yesus pelaksana kehendak Bapa? Yesus hamba kepada Oke. Sang Bapa, dan itu bisa disebut ada monarki atau hierarki, terserah. Coba. Oke, saya jelaskan ya. Nah, Jadi itu. sekali lagi. Ya, saya kan mau jelaskan. Nih ya, sekali lagi, tolong dicamkan baik-baik. Tidak pernah monarki itu membahas tentang ekonominya. Itu selalu bicara tentang ontologi karena sang Bapa itu sang sumber. Ini saya tunjukkan ya. Saya akan jawab semua pertanyaannya dengan cepat. Ini boleh aku diperbesar? Oke. Jadi berbicara tentang Yohanes 14 ayat 28, ya, Bapa lebih besar daripada aku. Di sini kalimatnya bukan keilahian Bapa lebih besar, tapi bicara tentang Bapa Iya, yang lebih kita besar. gini, berarti nggak nyambung, Pak, nggak nyambung, sabar bro. dulu, sabar dulu, jangan Bukan, ke Islam. kita tidak ada Jangan ke Islam. mempertentangkan Orang lagi jelasin ada hierarki dipotong-potong. dalam keilahian itu. Ya harus dipotong, nggak nyambung. Kamu paham arti masalahnya nggak nyambung. kalau Dipotong-potong, saya lagi keilahian jelaskan. kita sudah jelas sepakat, tidak ada masalah. Memang nggak bisa. Yang kita bahas kemanusiaan Memang nggak atau bisa. keekonomian itu yang kita bahas. Coba. Sejak kapan? Jadi jangan lari Sejak kapan lari anak dan keilahian. Bapa? Jadi kalau di Oke, ekonomi kita anak dan coba. Bapa nggak setara. Coba kita lihat Yohanes itu tadi, Bapa lebih besar daripada aku. Siapa Bapa dan siapa Terus aku di situ? penjelasannya apa? Bapa Ya lebih itu besar yang daripada disebut aku. dengan Aku tuh sang anak. dalam konteks karya Yesus pelaksana atau hamba kepada Sang Bapa. Itu yang disebut bisa Apa hierarki maksudnya atau monarki, hamba? terserah. Oke. Melaksanakan, Sang anak ada taat. ontologi. Iya, kita bicara udah ekonomi kau lari ke ontologi nggak nyambung. paham, dia nggak paham Ini namanya ontologi, jaka tapi sembung ngomong bawa ontologi. golok, nggak nyambung. Yang mana yang nggak nyambung? Iya. Coba, Yang kita kalau Anda bicarakan di mengatakan, sini itu coba, gini aja deh, keinsanian Anda tunjukkan ke Yesus saya atau pemahaman tentang keekonomian, Yohanes 14 ayat bukan 26 keilahian. itu Silakan tentang Bro Justin ekonominya, dulu lah. tunjukkan.
Iya, Tunjukkan. kamu sapu Gimana rata. tafsirnya di mana? Ini kalau Di kalau mana? mau ngomong sendiri, buka room sendiri. Enggak, ini kalau Jangan- Anda mau jangan terlalu menafsirkan itu ketakutan seperti menerima itu, bertentangan gini, dengan jangan yang terlalu dijelaskan ketakut. oleh gereja. Iya, Iya, Mana kalau dasarnya? kalau kau bilang Jangan terlalu nanti ketakutan menerima tidak ada serangan. bapak gereja ngomong kayak gitu. Bapak gereja nggak ada ngomong bahasa Indonesia. Berarti nggak usah bahasa Indonesia Bapak kita. gereja nggak ada yang menjelaskan itu tentang hierarki. Nggak Ya ada. makanya sekarang Itu saya tidak kuping minta saya, bapak kalau gereja. ada bapak gereja ngomong itu tentang Bagaimana hierarki. kamu dengarkan gini ya. Udah. Jadi gini, Udah. bapak Sulit, gereja bisa sulit, saja sulit, lalai sulit. dalam hal itu. Melawan data itu nggak dengerin bisa. dulu, dengerin dulu saya Nggak ngomong. Bapak gereja bisa Tadi saja tanya, lalai dalam saya hal mau itu. jawab malah dipotong. Ya Kan situ kan Tuhan. tanya saya kan belum jawab. Kok Masalahnya Nyambung yang kita jawabannya. tanya keekonomian, kau bahas ontologi. Ya jadi kolok-kolok dijawab? jadinya kan Memang nggak ayat itu nyambung. bahas tentang ontologi, Pak. Ya yang Oh, kita gitu. tanya bagaimana itu bicara tentang keekonomian. Coba dibahas dulu. Di situ kan aku tidak dapat berbuat apa-apa. Aku melakukan kehendak sang Bapa. Secara esensi aku dan Bapa itu sehakikat. Tetapi dalam konteks karya, apakah di situ tidak ada Bapa mengutus, Yesus utusan? Itu kan bisa disebut sebagai hierarki. Gak mungkin dong yang mengutus dalam konteks esensi satu, iya sehakikat. Ini bicara karyanya atau bicara ekonominya. Ya nanti aku gak mau pakai ekonomi, nanti dipikir kayak ilmu ekonomi pula kan. Dalam konteks karya coba, Yesus itu sebagai utusan, pelaksana kehendak sang Bapa. Itu yang disebut dengan hierarki atau monarki. Kalau esensi sudah, jadi bro kiamat itu lari-lari. Coba dulu, bagaimana dirimu menjelaskan? Gak usah dulu bapak-bapak gereja. Ketika Yesus menaklukkan dirinya kepada sang Bapa, ketika Yesus mengatakan aku tidak dapat berbuat apa dari diriku sendiri, ketika Yesus mengatakan makananku melakukan kehendak sang Bapa, semua dari sang Bapa kepadaku telah diberikan. Segala kuasa di surga di bumi isi itu. Yohanes pasal 3, 35-36. Bapa menyerahkan segala sesuatu kepada anak. Dalam konteks karya pekerjaan di situ, bukankah Yesus menjadi pelaksana kehendak sang Bapa? Secara hakikat iya satu, setara. Tapi dalam konteks karya, itu yang saya tanya dari tadi. Itu aja, supaya bro kiamat itu jangan jadi gini ya. Oke, saya senang dengan paham-paham bapak-bapak gereja. Jangan tanya bapak gereja nggak ada ngomong kayak gitu. Bapak gereja nggak ada yang berbahasa Indonesia. Udah berbahasa bapak gereja aja kita gitu. Kan nggak bagus jadinya. Bapak gereja nggak pernah ngomong Alkitab pakai bahasa Indonesia. Jadi nggak usah kita pakai bahasa Indonesia supaya bapak gereja kita semua. Nah itu, jadi jangan lari kemana-mana. Saya selesai di situ dulu Pak Superboy. Mungkin Bro Justin lengkapi kali. Iya, makanya jangan nggak sesuai topik ya. Orang lagi dipositioningkan siapa yang berbeda, malah nyerang-nyerang seenak jidat sendiri. Terus habis itu typing, kamu ketakutan kan, ini kan sombong, nggak inget dirinya tuh seperti apa dulu. Jadi kesombongan itu menakutkan, itu sifatnya iblis. Tadi masalah nama ya, ini kita capek ya ngasih ilmu gratis ke dia ini, suruh belajar sendiri. Kita dengarkan Romo Daniel bicara nih. Romonya aja dilawan. Oleh malaikat kepada Maria ketika firman Allah itu menjelma jadi manusia. Saya ulangi ya. Jadi kalau gitu, Yesus itu memang namanya manusia, Tuh, bukan? ulangi ya. Kalau itu namanya Allah, dalam perjanjian lama Allah tidak pernah disebut Yesus. Dan kalau itu namanya Allah gitu dari awalnya. Tetapi ini adalah nama kemuliaan yang diberikan oleh malaikat kepada Maria ketika firman Allah itu menjelma jadi manusia melalui dia. Nah, ada nama kemanusiaan, cuma tadi sinyalnya jelek beliau itu. Nanti dijelaskan tuh Matius 26. Ya, kata Malikil, kalau ada besi panas, korek kupingmu itu sama korek hatimu supaya nggak penuh dengan iblis. Masih kecil sombongnya minta ampun kau itu. Semua orang diserang. Kau ortodok bukan pakai data-data ortodok. Bikin malu, KG aja, Romo KG aja kau lawan. KG itu sering ngomong juga itu masalah ekonomi. Makanya kau ini kau penuh kepahitan hidupmu. Gak usah debat bikin malu. Ini Romo Daniel ini nama manusia, lalu dia studi kasus. Yesus Barabas, Yesus yang lain.
Otakmu tuh udah rusak. Kau gunakan ayat-ayat Alkitab itu untuk hajar-hajar orang. Ngaku ortodok. Nggak jelas kok kamu ini. Ingat dirimu tuh siapa. Ya. Jadi saya malas debat dengan dia. Sebentar lagi saya turun. Ini orang ini sakit jiwa ini. Butuh validasi. Semua orang dihajar sama dia. Nyebut orang heterodoks. Nggak tahu malu kau. Ya. Ortodok bukan kau. Ortodok KW kau gabrul kau. Makanya belajar rendah hati ya. Nggak paham ekonomi ontologis ngomong sok-sokan. Belajar. Gabrul kau. Inilah orang tua ketika kebanyakan garam itu jadinya darah tinggi. Ya. Jadi kalau masalah experience, Anda itu nggak usah kemudian sok-sokan merasa lebih tua, ya lebih banyak garam gitu. Nggak perlu. Dari tadi ya, bahkan dari yang kemarin yang saya tegur kepada Anda, nama itu, jadi saya heran yang saya bertentangan dengan episkop itu yang mananya? Anda saja cuma nyetel terus ngomel-ngomel. Jadi apa bedanya sama Islam itu apa bedanya? Cuman ngomel doang. Nggak ada yang dikoreksi, nggak ngerti ontologi ekonomi. Terus yang Anda koreksi dari jelasan saya itu apa? Nggak ada, nol besar. Jadi kalau cuman mulut besar tuh nggak ada bedanya sama Islam, sama Zuma, sama bidat-bidat yang lain tuh nggak ada bedanya. Makanya dari tadi saya jelaskan gini, nama selalu dimiliki pribadi. Apakah sabda Allah yang jadi manusia itu dikatakan pribadi manusia? Kan tidak, kan itu anhipostasis. Kalau Anda katakan di dalam ekonomi ada hierarki, tunjukkan saya ada penjelasan seperti itu. Sehingga Anda mau mengatakan bahwa kodrat manusia yang bernama. Di situ tidak ada episkop Daniel bilang kodrat manusia yang bernama. Tidak, tetapi itu bicara tentang firman yang menjadi manusia, namanya Yesus Kristus. Kalau berbicara tentang perjanjian lama, apakah misteri sabda Allah namanya itu diungkapkan? Kita dirahasiakan. 1 Korintus 2 ayat 7-8 itu dirahasiakan. Lah kalau nanti udah diungkapkan ya semua namanya Yesus Kristus semua. Jadi gak usah lawak-lawak lah sama saya, ya. Jadi kalau Anda mau bilang ini kok Romo dilawan loh, ketika pemahamannya beda, kenapa tidak gitu loh. Ini kalau saya sebut nama aja, Bang Metatron sendiri sepakat loh dengan yang saya maksud itu apa. Jadi jangan Anda kira gitu loh, jangan Anda framing. Ini kelihatan Anda itu sebenarnya udah kena mental. Ditanya apa nggak bisa jawab, malah cuman isinya framing. Oke, terus saya jelasin ya. Saya jelaskan terkait inkarnasi tentang apakah ada subordinasi, itu jelas tidak ada. Karena berbicara tentang sabda Allah itu kehendaknya bersumber dari Sang Bapa. Sehingga ketika Sang Anak itu di dalam apofatik ini dijelaskan, kalau bicara hakikat Allah bicara tentang apofatika. Seakan-akan sabda Allah ini mengikuti kehendak Sang Bapa karena kehendak itu bukan bersumber dari dirinya sendiri. Karena Sang Sumber itu satu, yaitu Sang Bapa. Sehingga dikatakan oleh Kristus dalam Yohanes 15 ayat 19, ketika Sang Anak mengerjakan apa yang dilihatnya dari Sang Bapa. Seperti itu. Jadi berbicara tentang Allah Tritunggal, ini bicara tentang ortodoks ya. Sang Bapa adalah Allah yang bersumber pada hipostasisnya, sedangkan Sang Anak dan Sang Roh Kudus yang menurut kodrat. Thank you, itu sesuai dengan patristik. Ya, salam semuanya. Bapak-bapak, saudara-saudara semua, tadi saya sangat setuju apa yang disampaikan oleh teman-teman semua, terutama tadi kiamat yang awal-awal. Saya setuju bahwa tidak ada dua Tritunggal. Itu sangat bagus. Dan sudah teman-teman udah pada terima semua. Itu bagus sekali. Saya juga terima itu gitu. Tetapi menjadi kacau karena ada kesombongan kiamat. Ketika padahal Pak Erben sama Pak Justin bertanya, bukan menyerang. Tolong jelaskan bagaimana mengungkapkan atau mengatakan tentang Yohanes tadi mengenai Bapa lebih besar daripada aku tunduk kepada kehendak Bapakku. Itu bukan serangan, tetapi minta supaya kita lebih menjelaskan lagi, supaya lebih mengerti.
Tetapi karena ada kesombongan kiamat menempatkan dirinya di atas segala-galanya, lebih tinggi dari burung Raja Wali, yang akhirnya itu adalah awal kejatuhannya. Padahal orang mau minta supaya bisa kita mengerti. Itu yang diminta, bukan menyerang kiamat. Rendahkan dirimu sendiri. Berdoa dulu sebelum kau berkata-kata. Makanya tadi Pak Jasi ngomong seperti itu. Sombong sekali ini anak. Baru anak kemarin gak punya jemaat, gak jelas gerejanya di mana, ngaku-ngaku ortodoks. Sudah bagus awal-awalnya tadi, kita bisa terima itu. Nah, diminta oleh bapak-bapak ini, termasuk saya tadi enak. Wah, ini bagus ini. Saya mendapatkan sesuatu dari sini. Dari Bro Kiamat. Dapat ini. Ternyata Kiamat menganggap Pak Erben menyerang. Menganggap Pak Justin menyerang. Kenapa begitu? Karena hatinya sudah ada kebusukan. Luruskan hatimu dulu. Demikian dari saya. Terima kasih. Ya, selamat malam host ya. Terima kasih udah naik. Oke, saya akan berdiri dalam posisi Tritunggal yang kontra ya, bukan pro. Berarti yang kontra di sini saya berposisi Yesus tidak setara dengan Bapa. Oke, karena waktunya cuma 3 menit, saya persingkat aja. Definisi Tritunggal yang kita pahami secara umum, di mana dikatakan Bapa bukan anak, anak bukan Roh Kudus. Di situ ada kata bukan ya. Jika ada kata bukan, tentu sudah dipastikan itu tidak setara. Semoga teman-teman mengerti dengan bahasa saya yang sederhana ya. Saya awali di Yohanes 14 ayat 28 ya. Ini yang sering dibawa tadi. Di sini dikatakan, Bapa lebih besar daripada aku ya. Nah, lebih besar daripada aku di sini tentu secara konsekuensi Yesus menyatakan dirinya lebih rendah, begitu ya. Jadi Yesus tidak sama dengan Bapa. Jadi teman-teman Tritunggal di sini hanya saya yang berani dengan jujur menyatakan bahwa Yesus bukan Bapa. Jangan ambigu dari tadi Pak Erben, Justin, Kiamat ya. Dia berdiri gimana nih kok setara? Sedangkan Tritunggal aja sudah bilang nggak setara, Bapa bukan anak. Di ayat yang kedua, saya bawa di Markus 13 ayat 32 ya, sebentar. Markus 13 ayatnya yang ke-32. Nah, tetapi tentang hari atau saat itu tidak seorang pun yang tahu, malaikat di sorga tidak, anak pun tidak, hanya Bapa saja ya. Kalau Yesus dan Bapa itu setara, entah kalian bilang ekonomi lah, bla 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 lah, harusnya Yesus tahu ya. Tapi di sini dikatakan hanya Bapa, yang artinya ada ketidaksetaraan di sini. Kalau setara, duduk sama rendah, berdiri sama tinggi. Apapun yang Bapa tahu, tentu anak tahu. Tetapi ini ayat secara eksplisit, karena waktunya cuma 3 menit ya. Saya hanya bawa 2 ayat dulu lah. Sebenarnya saya masih bisa, kalau saya lolos, saya akan tunjukkan ayat-ayat lain lagi yang lebih eksplisit, di mana Bapa dan anak itu tidak setara. Ya, 17 detik ya. Jadi di dalam hal pengetahuan tentang hari kiamat, kalau setara tentunya pengetahuan juga harus sama ya. Tidak mungkin Yesus berkata demikian jika dia adalah sesuatu yang setara dengan Bapa. Sekian host, terima kasih. Ya, dan Hanso, kamu lolos. Kita lanjut ke speaker berikutnya. Fokus teman-teman, on materi. Kalau bisa jangan ada ad hominem lagi ya. Gak apa-apa, kesal dikit-dikit. Pak, kita juga sama-sama belajar. Aku juga belajar banyak ya. Banyak belajar pada saat Pak Apolos. Kita akan lanjutkan terus ya. Dan guys, sudah ada Bang Hanso di atas ya. Have fun. Oke ya teman-teman, jadi si Hanzo tadi itu, terima kasih Hanzo, kamu menyangkali keonesanmu demi mendukung Tritunggal yang sejati. Cuman dukunganmu itu sebagian.
Kenapa saya katakan dukungan sebagian? Karena kami percaya dalam konteks insani ada di sini dikatakan Yesus sebagai hamba kepada Sang Bapa. Tetapi kamu tidak memahami keilahian Yesus, bahwa Yesus itu setara dengan Bapa dalam keilahian. Jadi ini Hanzo, dia seorang oneness, menghancurkan keonesannya hanya demi mengadu domba, tapi tidak mampan. Tapi kembali ke Bro Kiamat ya. Jadi kalau dalam konteks karya atau keekonomian istilahnya, maka saya katakan Yesus itu hamba kepada Sang Bapa. Contoh 1 Korintus 11 ayat 3. Tetapi aku mau supaya kamu mengetahui, yaitu kepala dari tiap laki-laki ialah Kristus. Kepala dari perempuan ialah laki-laki. Dan kepala dari Kristus ialah Allah. Namanya kepala di sini, berarti di sini ada semacam, kalau kita sebut hierarki atau monarki, berbicara di sini ada Bapa, ada anak, sang anak tunduk kepada sang Bapa dalam konteks karya, bukan dalam konteks hierarki. Sama seperti wanita dengan perempuan. Secara tatanan sosial, laki-laki itu di atas wanita, kepalanya laki-laki, wanita itu badan tubuh. Tetapi secara esensi laki-laki dengan perempuan itu satu. Tetapi dalam konteks tatanan, maka laki-laki sumber bagi perempuan, karena laki-laki berasal dari perempuan. Contoh di Indonesia, secara hakikat Pak Prabowo dengan Pak Gibran sama, tetapi secara fungsi ya berbeda. Tetapi mereka pribadi yang berbeda, oknum yang berbeda dan semuanya ya gitu ya. Tetapi di sini konteks karya saya katakan, kalau hakikat oke, tidak ada masalah. Bapa, firman-Nya dan rohnya sehakikat. Tidak ada yang lebih tinggi, tidak ada yang lebih rendah, sehakikat. Tetapi ketika firman hadir dalam rupa manusia, ketika roh Allah diutus kepada dunia ini, maka firman dan roh itu melakukan kehendak Sang Bapa, yang bisa disebut secara keekonomian atau secara di dalam karya, bahwa firman dan roh itu pelaksana. Ini ayatnya, kepala dari Kristus ialah Allah. Tidak ada dikatakan kepala Kristus adalah Kristus sendiri atau Kristus dan Allah Bapa adalah kepala yang sama. Enggak begitu. Ini konteksnya. Dan ini menurut saya pernyataan seorang Rasul Paulus yang lebih tinggi daripada bapak-bapak gereja. Karena bapak-bapak gereja harus tunduk kepada Paulus. Kalau bapak-bapak gereja belum. Ya, waktu. Pak Erben ada 1 menit untuk closing. Silakan. Situ. Jadi artinya saya harus mengatakan bahwa keilahian Yesus itu tidak ada yang lebih tinggi, tidak ada yang lebih rendah, itu ya. Tetapi dalam konteks karya, Sang Firman dan Roh itu melakukan apa yang menjadi kehendak Bapa, dan tujuannya untuk keselamatan manusia, untuk memulihkan seluruh tatanan dunia yang rusak oleh karena dosa. Jadi saya pikir penjelasan saya ini semoga dipahami dengan bagus. Tapi untuk Hanzo, kamu orang yang tidak punya pendirian. Tapi mungkin kamu sudah ingin berubah menjadi Tritunggal sejati karena kamu bukan oneness. Kalau oneness itu mengatakan Yesuslah Bapa itu sendiri, jadi ayat-ayat yang tadi itu sudah menghancurkan keonesanmu hanya demi nafsumu yang gak tepat. Kolok-kolok. Oke, saya tanggapi ya. Jadi saya tuh berharap tadi ada yang ditanggapi ya dari pernyataan saya. Jadi kalau mengatakan gini tadi, ini statement Pak Erben ya, teman-teman harus teliti ini. Kata ini, Yesus dalam kemanusiaannya tidak setara dengan Bapa. Nah, saya tunjukkan Anda dokumen patristik ya. Apakah kemanusiaan Kristus itu pribadi sehingga disetarakan dengan yang pribadi? Kita lihat di e-book saya kutip tuh ya, volume 3. Aduh, ini waktunya. Nah ini, jadi dalam konsili Konstantinopel kedua atau 553 dikatakan apa? Christ humanity is an hypostasis in the logos, an anhypostasis by itself. Jadi kemanusiaan Kristus itu disebut anhypostasis, Pak. Ini udah di anatema nih. Ini Nestorian yang di anatema. Ketika Anda mengatakan ya, Yesus dalam kemanusiaannya, Anda harusnya berbicara tentang kemanusiaan Kristus.
itu sebagai apa? Sebagai kodrat manusiawi yang mengkomunikasikan kehendak, bukan kemudian dibandingkan dengan pribadi. Karena yang pribadi ini kan adalah Sang Firman, adalah Allah sejati. Ya, aduh, ini oke nih. Jadi kalau dikatakan yang anhipostasis ini Anda katakan tidak setara dengan Bapa, ini sama seperti gimana ya? Ini kan bukan pribadi gitu loh. Yesus dalam kemanusiaan, kalau Anda katakan itu pribadi, berarti ada Yesus yang manusia, ada Yesus yang Allah. Atau kalau kata Patris Allegro, Yesus yang Tuhan menyelamatkan Yesus yang manusia. Yesus yang manusia itu kemudian lebih rendah daripada Sang Bapa. Ini bukan ajaran gereja. Kalau Anda anti dengan bapak-bapak gereja, ya silakan. Nah, terus yang anehnya lagi, kalau dalam ekonomia Kristus taat dengan Bapa, berarti kalau dalam ontologi apa? Berarti apakah ada 3 kehendak pada diri Allah? Nah, makanya saya katakan Anda jangan menggunakan monarki itu pada ekonomia, karena tidak pernah berbicara tentang kemonarkian Tritunggal itu, berbicara tentang ekonomia, itu berbicara tentang Bapa adalah Sang Sumber. Terus yang kedua, Yohanes 14 ayat 28 itu berbicara tentang ini. Sebab jelaslah bahwa dia adalah gambar yang sepenuhnya memuat segala sesuatu yang dengan keserupaan terbesar dia nyatakan, sebagaimana Tuhan sendiri telah mengajarkan kita, Bapakku lebih besar daripadaku. Namun kita harus menyatakan bahwa hanya Bapa yang memiliki hak untuk tidak dilahirkan. Jadi ini bicara tentang keunikan hipostasis dari Sang Bapa, bukan bicara tentang ekonomia. Silakan Ki Ahmad closing 50 detik. Ya, jadi sekali lagi Yohanes 14 ayat 28 itu tidak berbicara tentang ekonomi ya, tetapi bicara tentang prinsip bahwa sang anak itu taat kepada sang bapa. Itu harus dipahami secara apofatika. Ya, apa itu apofatika? Karena kehendak itu bersumber daripada sang bapa, maka seakan-akan sang anak itu yang tidak memiliki kehendak yang bersumber dari hipostasisnya, tetapi kehendak dari sang anak itu yang dari sang bapa, maka sang anak itu mengerjakan apa yang dikerjakan oleh sang bapa, apa yang dikehendaki oleh sang bapa. Itu bicara tentang ontologi. Berbicara tentang ekonomia pun demikian. Bicara tentang penderitaan yang diambil sang anak, bicara dengan ketaatan, itu juga berbicara tentang bagaimana yang dalam kodrat kemanusiaan Kristus mengambil kehinaan. Ketika seorang yang kaya mengambil suatu kehinaan, dia tidak menghancurkan kekayaannya. Thank you. Bapak Justin. Ya. Saya akan buka di Efesus 3 ayat 2 ya. Di Efesus 1 ayat 9 juga, tapi saya akan buka di Efesus 3 ayat 2. Jadi di Efesus 3 ayat 2 di sini ada kata oikonomian tes karitos tu teu, tuh ya. Ya. Administration of the grace of God. Jadi kata ekonomikal itu sangat alkitabiah ya. Ekonomi ya, pengaturan dalam diri Allah itu. Bahkan di Efesus 1 ayat 9 sampai 10, Efesus 3 juga ada, bahkan di surat Galatia juga. Kolose 1 25 sampai 27 juga. Ini lucu ya. Tadi sudah saya kasih data dari Romonya, bahkan dia sempat ngomong kalaupun salah berbeda salawan gitu. Oh ya. Oke ya. Nah, tadi Romo Daniel mengatakan jelas. Nanti di YouTube kalau butuh source-nya saya kasih di YouTube-nya. Source YouTube-nya ya, link YouTube-nya. Itu jelas tuh nama manusia. Manusia itu kodrat. Manusia itu kodrat. Nama kodrat itu nama jenis kodrat manusia itu. Jadi ya memang itu untuk tujuan apa? Supaya bisa dipanggil. Kalau dia mengatakan bahwa nama Yesus itu nama Allah, seperti tadi Romo Daniel mengatakan ya, di perjanjian lama nggak ada nama Allah itu Yesus. Ini berbahaya. Nanti bisa seperti Yohanes itu. Ya, bisa seperti Yohanes. Tuh, kemudian ya, jadi sekarang kita lihat ya. Kemarin dia mengatakan dengan PD-nya membela Edis, Yesus punya Bapa. Oke ya. Sekarang kita tagih janjinya, konsistensinya. Yesus punya Bapa itu dijelaskan. Oke. Ini ayat-ayat yang sudah saya
saya share sebenarnya ke yang lain nih. Yohanes 16 ayat 15. Segala sesuatu yang Bapa punya adalah aku punya. Ini bicara tentang apa? Perkataan yang diberikan Yesus kepada Roh Kudus untuk disampaikan. Kalau kiamat ini nggak kabur dari tanggung jawabnya membela Edis, Yesus punya Tuhan yang sudah teridentifikasi sebagai Unitarian. Ya sayang sekali. Terus ini anak nggak nyambung. Kita di sini nggak pernah ada yang mengatakan Yesus mengambil pribadi, firman mengambil pribadi manusia. Nggak ada. Kolose 2 ayat 9, ya. Ini kita percaya bahwa hanya ada satu pribadi, sebab dalam dialah berdiam secara jasmania seluruh kepenuhan kealahan. Sungguh sayang ya Timothy turun ya. Mungkin menghindar. Baik, Pak Justin, ada closing 50 detik, silakan. Oh, nggak bisa ya. Oke, baik. Aku lanjut ya, Pak Justin ya. Kita ke Paulos. Berikutnya Pak Apolos. Ya, saya nggak menambah lagi. Sebetulnya bapak-bapak di atas sudah hebat-hebat semua, sudah bagus apa ya dijelaskan. Jadi gini, ini maaf bukan menasihati, tapi ketika kita menempatkan diri kita paling benar sendiri, maka tidak ada kekuatan kita, tidak punya kekuatan apapun. Yang benar adalah saling mengisi seperti bapak-bapak gereja. Apalagi kalau kita berbicara tentang rasul-rasul, murid Tuhan Yesus saling mengisi. Lalu kemudian saling mengingatkan, itu yang paling benar. Makanya Tuhan Yesus mengajar, marilah kepadaku hai kamu yang letih lesu dan beban berat. Belajarlah kepadaku karena aku rendah hati. Jadi kerendahan hati itu yang penting. Maka semua perbedaan teologis akan bisa disatukan di dalam satu kebenaran dengan kelemah lembutan. Bahwa kita punya gramatika yang berbeda, itu wajar karena kita manusia biasa. Jadi apa yang dijelaskan oleh bapak-bapak sebetulnya tidak saling bertentangan ketika saya duduk mengambil kesimpulan sendiri. Oh iya ya, seperti itu. Dan sini saya naik tadi di sini ini karena ingin belajar, bukan untuk menjadi sombong. Mau belajar. Tadi sore saya bilang, ada Pak Justin, ayo mari kita belajar. Jangan malu belajar kepada yang junior oleh senior. Begitu sebaliknya. Belajar. Karena firman Tuhan itu sangat luas, sangat dalam. Bahkan dan tetapi di dalam kita belajar itu ada patokannya. Ada patokannya, ada dogmanya. Kita belajar dari Nisea, ya konsili Nisea, kita belajar Kalsedon, kita belajar lagi kepada bapak-bapak gereja yang lain, dan dasarnya kebenaran firman Tuhan. Jadi itu teman-teman, kita akhiri semua perbedaan pertentangan, dan kita satukan dengan cara kita masing-masing bisa berbeda. Yesus dan Bapa adalah setara. Saya nggak mau menambah, nggak mau mengurangi. Entah mau menjelaskan tentang kemanusiaannya atau menjelaskan tentang keilahiannya, saya mau mengatakan Yesus dengan Bapa adalah setara. Hanya satu, namanya Tritunggal, itu nggak ada yang lain-lain. Demikian, Tuhan memberkati kita semua. Shalom. Baik, ini kita akan satu putaran lagi ya, dan nanti diskusi akan dibuka lagi. Pak Erben, Pak Justin, Ki Ahmad, Pak Apolos. Izinkan host memberikan satu pertanyaan derivatif ya, pertanyaan turunan. Maafkan kalau pertanyaannya salah atau pertanyaannya tidak tepat. Maafkan. Tadi ditutup dengan Pak Apolos bilang bahwa Pak Apolos tidak akan menambahkan apapun lagi, tidak akan berdebat tentang apapun lagi. Menurut Pak Apolos pribadi bahwa Bapa dan Yesus adalah setara, selesai. Seperti itu ya tadi Pak Apolos sampaikan, kita dengar bareng-bareng ya, teman-teman di bawah juga ya. Nah yang ingin saya tanyakan, apakah, mohon maaf kalau pertanyaan saya salah ya, karena saya hanyalah seorang host, tidak memiliki latar teologi apapun, makanya saya ingin belajar juga nih. Pertanyaan saya adalah, kalau saya tidak salah bahwa Yesus itu adalah nama yang diberikan ya
kepada Maria untuk menamakan anak yang dikandung dari Roh Kudus itu ya. Betul ya? Kalau salah tolong dikoreksi gitu. Apakah nama ini adalah menggambarkan sisi kemanusiaan dari firman yang menjadi manusia? Atau bagaimana nih? Apakah demikian ini menjadi setara? Tolong koreksi saya, tolong tegur saya. Karena saya juga tiba-tiba penasaran ingin belajar, boleh ya gitu. Jadi memang bukan dari Maria teman-teman, tapi diberitahukan ya melalui perantaran malaikat Gabriel kepada Maria, bukan oleh Maria, hati-hati gitu. Nah, apakah ini juga menandakan bahwa tetap setara? Karena ini adalah nama dalam tanda petik ketika berinkarnasi menjadi manusia gitu, yang dimana sama dengan kita semuanya kecuali dalam hal dosa. Benar ya, gitu. Tolong dikoreksi saya gitu ya, tolong dikoreksi bahwa kemudian firman itu berinkarnasi menjadi manusia yang sama dengan kita semuanya tetapi dalam hal dosa gitu, tidak sama ya gitu. Nah, apakah ini juga berarti setara dengan Bapa atau tidak gitu? Sekali lagi saya mohon maaf jika pertanyaannya salah atau pertanyaannya terkesan bodoh, mohon maaf. Ini pertanyaan dari relung hati yang paling dalam, ingin belajar saya. Saya lanjutkan lagi untuk teman-teman kembali berdiskusi, Pak Erben akan berbicara. Terima kasih. Ya, oke ya. Jadi ini mungkin aku pun merasa sudah cukup, tapi ini saya penutup. Pertanyaan bahwa Yesus adalah nama dari manusia yang dilahirkan Maria, yaitu Sang Firman yang menjadi manusia. Ini penjelasan yang historis dan kronologis. Jadi ini jangan dipotong. Jadi kalau kita sudah berbicara Yesus, maka kita berbicara duinatur. Duinatur ini dapat dibedakan tapi tidak dipisah dan jangan dibenturkan. Ya, di mana ayat yang mengatakan bahwa Yesus namanya Matius pasal berapa itu ya? Coba ketik dulu di bawah. Matius, bentar, nama Yesus nama yang diberikan oleh malaikat, tapi diberikan oleh Allah ya. Nama Yesus, nama yang diberikan malaikat, ayatnya di mana? Kita tanya yang lebih cepat. Injil Matius pasal 1 ayat 21. Ini. Supaya nanti Superboy turunkan pula, Wak, kan kalau nggak kutunjukkan datanya. Matius 1:21. Ini. Ia akan melahirkan seorang anak laki-laki. Jadi, Yesus itu nama dari anak laki-laki. Siapakah anak laki-laki itu? Dialah Firman yang menjadi manusia di dalam rahim Maria. Jadi Yesus namanya. Tugasnya untuk menyelamatkan, itu ya. Oke, supaya waktu saya efisien, saya kembali ke topik. Jadi berbicara tentang Yesus itu, bicara pribadi Yesus, maka bicara ilahi Yesus dan bicara insani Yesus yang tidak terpisah, tapi dibedakan. Dalam membedakan Yesus ini antara ilahi dan insani itu berbicara karya. Di dalam karyanya, yaitu sang ilahi dan sang insani itulah Yesus, maka dia menjadi hamba kepada sang Bapa, melakukan kehendak Bapa, hamba kepada sang Bapa, menyerahkan dirinya kepada sang Bapa, bahkan Bapa itu menjadi kepala atas dirinya. Inilah yang disebut seperti ada hierarki di dalam konteks karya itu, karena firman dan roh adalah pelaksana atau melakukan kehendak sang Bapa. Tapi kalau kita berbicara pribadi Yesus, maka pasti bicara ilahi dan insani. Tapi kalau kita berbicara karya, maka kita membedakan keilahian dan keinsanian. Tapi bukan ini, keilahian dan keinsanian ini tidak terpisah di dalam karya juga. Tapi konteks karya itu untuk memahami sesuai pernyataan Yesus melakukan kehendak Bapa, maka dalam konteks itu. Wow. Baik, mohon maaf ya Pak Erben terpotong ya. Saya sambil mencatat juga nih sampai nggak lihat untuk jaga mikrofonnya Pak Erben gitu. Sekali lagi saya mohon maaf nih Pak Justin, Pak Erben, Saudara Kiamat dan teman-teman yang ada di bawah. Itu berarti Kyrie eleison. Saya mohon maaf ya. Itu berarti bahwa Yesus dan Bapa tidak setara dong. Saya ngerti bahwa dalam penjelasannya ada secara ilahi, peran ilahi dan ada peran manusia. Tapi saya lihat di sini bahwa ini nama yang diberikan gitu.
Ini nama yang diberikan melalui perantaran malaikat kepada Maria gitu. Nah, takutnya ini menjadi paham Nestorian seperti kata Kiawan. Makanya ini pertanyaan nih biar supaya tujuan utama pada malam hari ini kita meluruskan gitu loh. Anggap aja ini Superboy yang on gitu. Superboy yang memang lagi ini pusing nih, nggak ngerti nih anak nih. Biar kita luruskan gitu loh. Bahwa kalau kita lihat bahwa ini kan diberi nama gitu ya. Anak laki-laki diberi nama dengan nama Yesus gitu. Berarti harusnya tidak setara dong. Atau bagaimana nih? Saya ada waktu tambahan sedikit ya. Untuk Pak Erben mungkin mau dipakai boleh. Setelah itu kita akan berpindah ke Pak Justin lalu Kiamat. Teman-teman di bawah, kalau kalian mau ikutan diskusi boleh. Just raise your hand. Ya, untuk sementara saudara-saudaraku yang muslim bersabar sebentar karena kita belum buka diskusi lintas agama. Kita masih dialektika iman profesional, belum dialektika lintas agama seperti itu. Saya dengan rendah hati ingin bertanya dengan hormat atas semua teman-teman yang ada di room ini, baik teman-teman Kristen maupun saudara-saudaraku, teman-teman muslim dimanapun berada yang mungkin ada di kolom komentar. Saya akan undangan mikrofon kepada Pak Erben. Silakan Pak Erben, habis itu Pak Justin, lalu Saudara Kiamat. Ada 1 menit buat Pak Erben. Ya, jadi saya mengatakan membicara tentang hierarki itu atau bicara tentang monarki itu dalam konteks karya itu, bukan dalam hal esensi, bukan konteks pribadi, tapi konteks karya. Itu yang harus fix. Kenapa saya katakan demikian? Karena memang melalui pengakuan Yesus. Kalau ada orang mengatakan Bapak Gereja nggak pernah mengajarkan seperti itu, ya Alkitab mengajarkan seperti itu. Bagi saya Alkitab lebih tinggi dari Bapak Gereja. Di situ. Selama yang saya sampaikan tidak bertentangan dengan Alkitab, maka itu saya pegang. Tapi bertentangan dengan Bapak Gereja itu lebih bagus. Asal jangan bertentangan dengan Alkitab. Itu dia. Karena bagi saya kebenaran tertinggi adalah tulisan Alkitab yang ditulis oleh para rasul orang pertama. Bukan orang kedua, apalagi orang ketiga, apalagi abad ke-7 atau abad 13. Jadi pernyataan Yesus yang mengatakan, aku melakukan kehendak Bapa, aku menyerahkan hidupku kepada Sang Bapa, Bapa kepala atas dirinya, bahkan dia hamba dan semuanya, saya terima. Ya, saya sedih ya dengar Pak Erben tuh dikata-katain suruh belajar dulu sebelum ngajar gitu. Tadi di typing ya. Ya emang ini parah ya, tapi ya nggak apa-apa, kita hadapi aja lah. Jadi nanti kalau nih saya langsung ke jantungnya aja nih. Kan dia ini anak nih ngaku-ngaku ortodok nih. Meskipun sebenarnya bukan ortodok, semua orang tahu. Nanti dia pasti akan berkata bahwa keilahian anak dari Bapa. Nah, itu bicara ontologis tuh. Saya yakin ontologis juga nggak paham. Ya. Tadi istilah ekonomi katanya dibilang apa tadi itu? Maksudnya tunjukkan di Alkitab tuh ada ya, oikonomia tuteu itu. Nah, penjelasannya ortodok ini jelas bahwa keilahian anak tuh dari Bapa. Setahu yang saya dengar selama ini, mungkin saya salah. Kan dia yang paling tahu, paling benar nih. Ya. Di sini ada deity untuk Father dan untuk Roh Kudus dan untuk anak itu divine. Dijelaskan tuh maksudnya apa tuh? Bedanya deity dengan divine apa? Ini ontologis loh, langsung ke jantungnya loh. Langsung ke jantungnya nih. Oh, setara. Nah, coba dijelaskan, coba. Ya, teman-teman catat ya. Bedanya deity dengan divine itu apa? Dan mereka selalu bilang keilahian anak bersumber dari Bapa. Coba mau ngeles seperti apa dia. Terus yang kedua ya. Kita lihat ya di dalam Alkitab nih. Ini anak nih nggak paham oikonomia itu, ekonomi itu, tapi sok-sokan ngeritik kayak si Malikil dulu. Di Filipi 2 nih, bener kata Pak Erben ini tulisan para rasul jangan dikaburkan dulu. Ya nih. Dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan bagi kemuliaan Allah Bapa. Oke, terus kita lihat nih Rasul Paulus nih di setiap pembukaan suratnya biasanya itu dia menjelaskan nih. 2 Korintus 1 ayat 3 contohnya ya. Nah, terpujilah Allah, Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, Bapa yang penuh belas kasihan. Nah, ya, jadi Tuhan dan Allah bagi Bapa adalah Allah. Pribadi Bapa adalah Allah dari dan Yesus Kristus ya.
Terpujilah Allah Bapa Tuhan kita Yesus Kristus ya. Jadi Bapa dari Tuhan kita Yesus Kristus. Nah, terus kemudian kita juga lihat ya bahwa Bapa yang menetapkan anak itu untuk menebus. Aduh, sedikit sekali waktunya ya. Nah itu ya, karena waktu kita masih lemah, Kristus telah mati untuk kita orang durhaka pada waktu yang ditentukan oleh Allah. Ya, masih banyak ayat sebenarnya. Pak Justin, ada tambahan waktu untuk Pak Justin, silakan. Oke. Sepertinya sekali permintaan nggak bisa langsung dijawab. Nanti aku akan coba lagi ya. Bersabar Pak Justin, standby di layar. Karena kalau ingin meminta lagi itu harus bersabar 1 menit lagi gitu. Baik, Kiamat nanti akan berbicara sehabis ini ya. Dan Kiamat juga pasti akan dapat extension. Dan habis ini kita akan ada diskusi umum lagi gitu. Dan ya habis ini saya kirim lagi Pak Justin, bersabar, harus nunggu 30 detik. Saya nggak tahu ya teman-teman, tapi saya melihat ini adalah sebagai saat dimana Intan ditempa gitu. Kalau kalian lihat bahwa berlian dan pensil itu bahan dasarnya sama. Ada yang tahu nggak di kolom komentar? Berlian dan pensil itu bahannya sama gitu. Berlian dan arang itu bahannya sama, karbon. Cementa ya kalau dalam kimia. Tetapi kemudian arang itu ditempa dengan panas yang sangat cepat gitu. Sedangkan berlian itu ditempa dengan panas yang lama, tekanan yang lama gitu loh. Dan kemudian ya beda kualitasnya. Dan saya melihat penempaan yang seperti ini akan menghasilkan berlian-berlian yang bagus. Seperti itu. Kita akan coba kasih lagi untuk Pak Justin, silakan. Ya, harapan saya itu dia tuh nyambung diskusi. Terus jangan menghina orang gitu ya, apalagi yang lebih tua. Kamu tuh gagal mendefinisikan pola-pola tadi yang ada di dalam ayat-ayat yang Pak Erben sampaikan. Bahkan di Roma 3 ayat 25, anak itu ditentukan sebagai jalan pendamaian. Di Kisah Rasul 17 ayat 31, anak ditentukan menjadi hakim. Ibrani 1 ayat 2, Allah ya, anak itu disebut yang berhak menerima segala yang ada. Jadi kalau bukan hierarki apa? Terus tolong jawab, jadi kamu definisikan gitu loh, jangan apa itu, apofatik, pembukanan. Itu apa, nggak ada hubungannya dengan pembukanan. Oh, bahasa apofatik lebih lucu lagi, kesetaraanku dengan apofatik. Apofatik itu kan istilah mudahnya pembukanan gitu ya, yang bertentangan. Kok bicara kesetaraan kok apofatik? Ini kan saya cuma ketawa dari tadi, ini kebingungan yang terlalu dipaksakan. Makanya nggak usah sok-sokan nyerang orang. Ya, jati dirinya diperjelas. Jadi silakan ya jelaskan yang tadi diagram Trinitas Ortodok tuh, keilahian anak dari mana tuh? Terus konsistensimu kemarin, Yesus punya Bapa itu kamu jelaskan, kamu usung di sini. Jangan malu-malu. Ya saya pikir itu aja, clear. Saudara Kiamat. Saudara Kiamat 1. Saudara Kiamat 2. Tamu terputus ya. Jadi di sini di keterangan antivertex saya itu bukan ke band ya, bukan ke band, bukan kenapa-kenapa, tetapi terputus dari sambungan gitu. Jadi akunnya aman. Semoga baik-baik di sana. Baik, ini masih ada 2 narasumber menarik di atas ya, dimana dari tadi sepemikiran. Jika tidak keberatan Pak Erben dan Pak Justin, saya mungkin ada beberapa pertanyaan sebelum Bapak-Bapak istirahat. Ini masih 9:30, belum jam 10. Terakhir saya ngelihat Pak Justin sempat komal di jam 1:30 pagi ya. Jadi jangan alasan dulu untuk istirahat. Saya ada beberapa pertanyaan nih dalam rangka pengajaran. Jadi saya cuma mau nanya, Bapak-Bapak tolong menjawab gitu. Kalau ada pertanyaan saya yang mungkin keblinger, tolong dijewer kupingnya. Ya, jadi benar-benar ingin bertanya tanpa ada bantahan apapun, ingin bertanya di beberapa catatan saya. Boleh ya Pak Erben, Pak Justin ya. Nah, nanti teman-teman di bawah kalau mau ikutan bertanya boleh sambil menunggu Saudara Kiamat ya. Tadi terputus mungkin karena jaringan teman-teman. Jadi bukan karena dia kenapa-kenapa, nggak boleh framing dan juga tidak ke band ya. Hanya terputus sambungannya seperti itu. Oke, sudah ada di permintaan. Nanti kita akan ada beberapa pertanyaan. Kita kasih kesempatan dulu
buat Kiamat untuk menyampaikan narasinya, karena tadi sempat di catatanku itu 11 kali namanya dimention berturut-turut oleh Pak Erben dan oleh Pak Justin Peter beserta Pak Apolos. Pak Erben dan Pak Justin bersabar sebentar. Teman-teman yang mau naik di bawah tolong beritahu saya kalian memang urgent mau naik. Ini ada permintaan banyak banget yang naik ya. Ini berarti bapak-bapak ini seksi bener ya, menarik banyak untuk mau naik ke atas gitu ya. Dan juga ada satu anak muda cerdas, ada Kiamat juga seperti itu. Baik, kita akan kasih kesempatan buat Kiamat dulu. Sebentar saya encore kamu dulu dan Superboy ini diturunkan, and then Kiamat, your time for speak. Ya udah jelas ya, soalnya tadi jaringan saya tiba-tiba ini hilang. Oke. Jadi sebetulnya yang ditanya sama Pak Justin itu sudah saya jelaskan loh dari tadi itu. Tapi mungkin karena nggak nyimak ya. Coba, ini semoga terlihat ya. Saya tuh menjelaskan Sang Bapa itu adalah Allah yang bersumber dari hipostasisnya sendiri. Ya, karena Sang Bapa yang memiliki satu kodrat ilahi itu. Karena tidak ada 3 kodrat ilahi, tidak ada 3 sumber pada hipostasis itu. Kemudian Sang Anak dan Sang Roh Kudus adalah Allah sejati menurut apa? Menurut kodrat. Ya, makanya bicara tentang di saya keterangannya terputus lagi dan agak nge-lag. Saya nggak tahu di teman-teman yang lain ya. Bro yang di bawah aman ya, tapi aku jamin akun saudara Kiamat aman. Dan juga Pak Erben, Pak Justin akunnya aman sepenuhnya ya. Tapi yang barusan jatuh bener-bener aku barusan bakar rokok. Kiamat tolong pantau ya, beneran jatuh ya, ada keterangan memutuskan diri gitu, terputus gitu dari sambungan gitu. Bukan memutus tapi terputus dari sambungan. Jaringan kali ya, di saya tadi agak nge-lag, di kalian gimana Kiamat gitu? Di saya tadi agak nge-lag dikit mungkin jaringan, tapi takutnya di sayanya jaringannya yang membuat tamu saya jatuh gitu loh. Makanya saya tanya dulu nih teman-teman, apakah Superboy jelas? Takutnya sayanya yang bawa apes buat tamu saya itu kan gak sopan. Karena tamu saya menjadi tidak nyaman gitu. Ya, baik. Kiamat kalau mau coba lagi boleh ya. Yang penting jangan sampai karena keteledoran saya. Ya, seperti itu. Baik, oke. Pak Erben, Pak Justin, jika tidak keberatan kalian berdua saya dapuk ya. Dapuk nggak tuh? Dapur rekaman dong. Menjadi narasumber pada malam hari ini ada beberapa pertanyaan. Mungkin kita sambil menunggu Kiamat tersambung lagi bersama kita, saudaraku yang terkasih. Baik, masih sementara menunggu ya. Pak Erben dan Pak Justin, saya ingin ada satu pertanyaan singkat gitu. Tapi sekali lagi saya mulai dengan permohonan maaf. Kalau pertanyaan ini tampak tidak etikal atau pertanyaan ini keblinger, tolong jewer telinga saya. Tetapi benar-benar ingin bertanya, Pak Erben. Jika Bapa dan Yesus setara, apakah kematian Yesus di kayu salib itu akan menjadi pertanyaan yang menggugat prinsip kesetaraan ini? Sekali lagi ya, jika Bapa dan Yesus itu setara, apakah kematian Yesus di kayu salib itu bisa menggugat definisi setara ini gitu loh? Nanti kita akan kasih kesempatan lagi buat Kiamat ya. Semoga ini jaringannya oke. Nanti ini Pak Erben dan Pak Justin bisa tolong siapkan jawabannya setelah kesempatan buat Kiamat ya. Saya kasih sekali lagi kesempatan buat Kiamat. Saya encore dulu buat Kiamat. Semoga jaringannya oke ya. Kita lewat. suaranya Suara aman bro sejauh ini? aman ya? Oke. Saya itu curiga ya, sorry nih saya curiga nih. Ketika tadi Pak Justin itu membawa penjelasan Trinitas dari Ortodoks, terus Anda tanya tentang itu dan kita lagi membahas bahwa Anda menekankan Bapa dan Anak itu tidak setara, ada hierarki. Kemudian Anda membawa itu, apakah Anda pikir Ortodoks itu pemahamannya Trinitas hierarki? Nah ini berbahaya ya, ini udah masuknya itu udah mau ke framing dan penipuan. Dari tadi saya dikata-katain setan, spirit setan dan sebagainya, itu udah orang tua yang nggak sopan kepada anak muda, ya.
Jadi bicara tentang deity, ini saya udah jelaskan tadi, itu merujuk pada sumber Allah. Jadi Sang Bapa itu adalah Allah yang sebagai sang sumber keilahian yang hanya, jadi Allah Tritunggal itu hanya ada satu keilahian. Kalau hanya ada satu keilahian, maka keilahian itu milik dari sang sumber. Nah, dikatakan divine. Kenapa Sang Anak dan Sang Roh Kudus yang dikatakan divine? Karena itu merujuk pada yang dimiliki Sang Anak menurut kodrat. Ya, ini tadi sudah saya jelaskan, saya tunjukkan ya. Anda mungkin nggak nyimak dan juga nggak paham tentang Trinitas. Ya, saya sudah tunjukkan Sang Anak dan Sang Roh Kudus itu dikatakan Allah sejati menurut kodrat. Makanya dikatakan yang diperanakan sebelum segala zaman, dan dikatakan Roh Kudus itu yang dihembuskan sebelum segala zaman. Oleh siapa? Oleh Sang Sumber. Makanya dikatakan Allah, dikatakan Kristus. Bapa itu adalah satu-satunya Allah. Kenapa? Karena itu berbicara tentang Allah yang sang sumber dari hipostasisnya sendiri. Sedangkan Sang Anak dan Sang Roh Kudus itu dikatakan divine. Kenapa? Karena dia memiliki itu yang dari Sang Bapa. Itu sama sekali bukan menunjukkan hierarki. Karena kalau kamu mengatakan ada hierarki di dalam diri Allah, maka Kristus yang disebut sebagai kuasa Allah, bagaimana mungkin Allah dengan kuasanya ada hierarki? Berarti kamu mau mengatakan ada dua kuasa dong. Bapa punya kuasa sendiri, kuasa anak itu lebih kecil daripada sang Bapa. Itu sudah menyimpang. Nah kemudian saya bacakan aja ya supaya kalian kalau saya jelaskan gini mungkin kan agak riweh gitu ya membayangkannya. Ini saya tuliskan supaya Anda bisa lihat nih. Allah sang Bapa dikatakan Allah karena ia satu-satunya Allah yang bersumber dari dirinya sendiri, sedangkan Sang Anak dan Sang Roh Kudus dikatakan Allah bukan dikatakan sebagai hipostasi sang sumber, tetapi Allah menurut kodrat yang satu dengan Sang Bapa, dan kodrat ilahi ini dari Sang Bapa. Sehingga gak cukup boy. Kalau saya ditanya sama dua orang, saya waktunya harus agak banyak. Ini nggak jadi terjawab. Kamu dapat extension waktu, silakan Kiamat. Oke. Ini nggak bisa diperbesar ya jadinya ya? Nggak bisa otomatis. Kan tadi mau dibacakan kan? Silakan. Oke. Jadi tadi sampai mana? Sehingga ketika dikatakan anak adalah hamba, ini bisa dijelaskan mulai dari ontologi dan ekonomia. Dalam ontologi sebagai bahasa metaforis atau apofatik ya, negasi. Seakan-akan karena anak bukan sumber dan selalu satu dengan bapaknya, dengan kesatuan yang sempurna. Sehingga jika Allah itu ada, maka kehendak hanya berasal dari sang sumber. Yohanes 5 ayat 19. Sang anak dalam kesatuan kodrat dengan sang Bapa tidak bisa membuat sumber kehendak pada dirinya sendiri. Makanya Kristus mengatakan Yohanes 5 ayat 30, aku tak dapat berkata dari diriku sendiri. Kenapa? Karena sang anak bukan sang sumber, karena sang anak bukan sang Bapa. Karena jika ini terjadi, maka Allah kalau seandainya terjadi ada banyak sumber, itu bicara tentang autotheos ya. Dan kalau hal itu terjadi, maka ada 3 sumber ilahi dan artinya Allah tidak lagi esa. Dan dijelaskan juga Roh Kudus itu kehendaknya yang dari Sang Bapa. Yohanes 16 ayat 13. Bukan disebut hamba pada kelemahan. Jadi ketika dibahas pada ranah ontologis, itu lagi-lagi pakai bahasa apofatik, teologi negasi. Bukan hamba pada kelemahan. Ya. Jadi ketika kehendak dari Sang Bapa ini bicara tentang kemonarkian dari Sang Bapa, selalu kembali kepada Sang Bapa. Apa yang dikerjakan oleh Sang Anak selalu kembali kepada Sang Bapa, karena Sang Bapa itu adalah Sang Sumber. Sang Sumber bicara tentang monarki, itu bukan hierarki. Ya, Anda harus paham itu. Ya, dan berbicara tentang Allah Tritunggal itu berbicara tentang hypostatic relation. Makanya dari tadi saya minta untuk Anda tunjukkan kepada saya, mana Anda kalau kutip-kutip dari ortodoks, tunjukkan, saya sudah tunjukkan dari katekismus, Allah Tritunggal itu setara. Anda tunjukkan dari teologi yang dijelaskan oleh para gereja ya, Bapak gereja itu mengikuti apa yang diajarkan oleh Kristus. Kalau Anda mengklaim saya mengikuti ajaran Kristus, itu klaim Anda sendiri. Kalau Anda mengatakan hierarki, Kristus mengatakan apa? Bahwa apa yang dimiliki oleh Sang Bapa itu dimiliki oleh Sang Anak. Ya, di dalam Yohanes 17 ayat 10.
Jadi kalau Anda mengatakan bahwa sang anak lebih rendah dari sang bapa, sedangkan ini bicara tentang pribadi sang firman, kodrat manusiawi itu ditambahkan pada hiposasi sang firman. Dan kalau Anda bandingkan kemanusiaan Kristus itu anhipostasis. Tidak mungkin yang anhipostasis disamakan dengan yang hipostasis. Kamu mikir, Kristus bukan pribadi manusia. Thank you. Saya nggak tahu ya, yang bilang pribadi manusia itu siapa sih? Jadi ini kita lagi bicara kesetaraan dalam ontologis atau ekonomia. Dia bawa-bawa ke masalah framing saya ini Nestorian. Terus dia dikata-katain nggak mau, padahal dia di typing tuh ngatain dulu, mau nyiksa saya katanya. Jadi gini loh ya, kalau debat tuh sambil bawa kaca. Nggak usah playing victim, ngata-ngatain saya orang tua. Nah terus ya ini lucu, tadi dia baca nggak sadar tuh. Di dalam literaturnya dia tuh ada kata oikonomia. Aduh udahlah. Di stop aja waktunya bro, ini udah nggak mutu ini. Terlalu inkonsisten. Saya kasihan aja Pak Erben ini. Dan saya juga males kayak ngajari lagi gitu loh. Dari dulu kan juga begitu. Jadi coba suruh tunjukin datanya lagi tuh. Buka aja waktunya nih. Saya hibahkan waktu saya untuk dia. Tadi dia bahasa tuh ada ekonomia tuh di literaturnya dia tuh. Itu ujung-ujungnya penjelasannya tadi seperti itu. Kembali kepada Allah Bapa, bersumber dari Bapa. Saya tuh cuma nanya, jelaskan deity dan divine. Kamu malu. Ya. Makanya gini, kalau memang apa ya, jangan shock gitu loh, semua orang tuh diserang membabi buta. Ini kan mengerikan, ini masalah integritas. Tadi ketika dia baca kan tuh keceplos tuh oikonomia, pas ke debat di mana tuh juga masalah rencana iblis juga dia baca itu, ada rencana Allah. Sering blunder. Hibahkan aja waktu saya untuk dia tuh, suruh baca ulang data dia tadi tuh, waktu jelasin deity dan divine. Saya nggak framing, nggak pelintir. Jangan kayak anak kecil lalu debat. Saya tuh nanya, silahkan jelaskan diagram ini jantungnya, ini bicara ontologis ini. Penjelasannya bersumber kepada Bapa, kembali kepada Bapa. Apa yang anak kerjakan? Itu namanya apa? Terus yang kedua ya, ketika kita menyebut monarki, itu pada ranah apa yang dilawan oleh gereja pada abad-abad awal itu ada monarki dinamis, ya, terus ada varian baru adopsionisme, kemudian ada monarki atau subordinat yang di sisi ontologis. Orang Romo diakonmu itu sering tuh ngomong ekonomi, monarki, prinsipnya belajar ortodok adalah monarki. Sering tuh di penjual TikTok tuh, Romo diakonmu tuh, yang kau lawan juga tuh. Aduh, pakai kaca lah kalau debat, pakai kaca yang besar depan muka. Baik, saya pikir tidak ada perpanjangan waktu ya, karena Pak Justin menghibahkan waktunya. Pak Erben akan berbicara. Saya merasa terhormat ya, malam hari ini kedatangan orang tua senior ya, yang memberikan, untuk saya pribadi, saya nggak tahu buat teman-teman yang lain, tapi untuk saya pribadi ini kesempatan untuk belajar, dan ini ilmu ini mahal. Kalau saya harus belajar sendiri mungkin harus mengeluarkan rupiah yang banyak. Saya nggak tahu teman-teman yang di bawah, tapi saya pribadi menyadari bahwa ini tidak ada ilmu yang gratis dan ilmu ini mahal. Terima kasih banyak untuk Pak Erben, Pak Justin, Saudara Kiamat, dan saya mungkin akan mendengarkan juga dari Pak Tosikage yang sudah bergabung. Tapi Pak Tosikage bersabar sebentar ya. Saya ke Pak Erben dulu, lalu ke Pak Tosikage. Tapi izinkan 15 detik, teman-teman, tarik napas semua. Remember, semuanya dari bendera yang sama, remember. Ya, tarik napas semua. Teman-teman di bawah apa kabar? Christmas season already here. Jadi
Gentlemen, kita akan ke Pak Erben yang akan berbicara. Bersabar untuk teman-teman yang lain. Iya, aku konsisten ya. Jadi gini, saya luruskan dulu tuduhan kiamat tentang Nestorian. Mungkin kiamat tidak tahu beda Tritunggal dengan Nestorian. Jadi kalau Nestorian itu mengakui Duinatur dapat dibedakan tapi dipisah. Itu baru Nestorian, dipisahkan. Sedangkan saya tadi dua natur dibedakan tidak terpisah. Jadi tuduhan Nestorian itu tuduhan bagi orang yang tidak mengerti Nestorian. Biasa ya. Oke. Yang kedua, kiamat tadi menolak istilah ekonomi. Tapi kemudian menjelaskan memakai istilah keekonomian Allah. Artinya apa? Kamu menghancurkan argumentasimu sendiri dan itu tidak sehat. Itu yang pertama. Yang kedua, seolah-olah tadi Justin dengan saya mengatakan ada hierarki di dalam diri Allah. Bukan. Hierarki itu dalam konteks karya. Dan itu tadi yang sudah dijelaskan di lembaran awal. Itu ya, bentar. Ini lembaran. Dan akan saya bilang kan, pribadi Yesus dengan karya itu dibedakan. Dan itu yang saya bedakan dari tadi. Jadi saya tidak pernah memisahkan tentang Duinatur itu ya. Jadi itu yang perlu, yang harus diperhatikan. Tetapi saya mau kasih ayat lagi, contoh ya, ini bahwa memang di dalam konteks karya itu Yesus itu melakukan, maka bisa disebut ada hierarki dalam karya itu. Contoh, Bapa mengasihi anak dan menyerahkan segala sesuatu kepadanya. Kata menyerahkan di sini berarti Yesus menerima, dan ini pernyataan Rasul Yohanes. Saya percaya Rasul Yohanes lebih hebat dari Bapak Gereja. Sekarang kita buat pernyataan Yesus sejalan nggak dengan pernyataan Yohanes? Matius 28 ayat 18. Kepada aku telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi. Ini berbicara tentang ada yang memberi, ada yang menerima. Dalam konteks karya, maka yang memberi itu dapat disebut lebih tinggi dalam konteks karya. Dalam konteks penyataan karya itu, kita tunjukkan lagi. Jadi, kalau Bapak Gereja tidak setuju dengan saya, tapi saya setuju dengan Alkitab dan Alkitab setuju dengan saya, maka Bapak Gereja saya pinggirkan. Itu prinsipnya. Perhatikan. Jadi seluruh kaum Israel harus tahu dengan pasti bahwa Allah telah membuat Yesus yang kamu salibkan itu menjadi Tuhan dan Kristus. Jadi memang ketuhanan Kristus itu pun dari Sang Bapa. Artinya kepenguasaan Sang Kristus itu adalah kepenguasaan yang dari Sang Bapa, tapi kuasa yang satu. Bukan kuasanya dua berbeda bertingkat, enggak. Kuasa yang satu. Perbedaannya, Bapa Sang Sumber Kuasa, Yesus. I'm so sorry, 3 menit telah terpotong. Akan saya kasih waktu lagi. But untuk Kak Elma yang ada di bawah, terima kasih banyak. Juga untuk teman-teman semuanya yang sudah bantu tap-tap layar, yang sudah bantu dengan cara apapun, terima kasih banyak. Karena telah terus mendukung Room Dialektika Profesional ini masih berjalan di TikTok. Masih ada waktu perpanjangan, Kiamat Pak Justin bersabar sebentar, terlebih Pak Tosi KG yang akan berbicara setelah ini. Kuli kapal dan semua yang ada di bawah yang sudah absen, terima kasih banyak. Once again, Kak Elma, gracias, obrigado, terima kasih banyak. Pak Erben, ada waktu tambahan, silakan. Ya, bahkan di dalam Wahyu pasal 3:12, aku datang segera, peganglah apa yang ada padamu supaya tidak seorang pun mengambil mahkotamu. Barang siapa menang akan kujadikan soko guru di bait suci Allahku. Jadi di sini dikatakan Allahku, artinya Yesus itu memiliki kepemilikan terhadap Allah karena ku itu berbicara kata kepemilikan. Dan ia tidak akan keluar dari situ, dan kepadanya akan kutuliskan nama Allahku dan nama kota Allahku, yaitu Yerusalem baru yang turun dari surga dari Allahku, dan namaku yang baru. Di sini ada katakan Allahku sebanyak 3 kali, 4 kali malah. Allahku, Allahku, Allahku 4 kali. Jadi saya katakan dalam konteks karya itu ada yang memerintah, ada yang melakukan, ada yang mengutus, ada yang diutus, ada yang menjadi Tuhan, ada yang hamba. Itu konteks karya, ada hierarki atau monarki, terserahlah di situ. Tapi dalam konteks esensi, saya tidak pernah mengatakan bahwa Bapa, Firman dan Roh itu esensinya itu berbeda, hakikatnya berbeda, tidak.
Jadi hierarki di dalam diri Allah itu tidak ada kalau berbicara esensi. Tetapi hierarki itu dalam konteks penyataan karya. Bahwa roh dan firman melaksanakan kehendak sang Bapa. Dan itu ada datanya. Saya pikir sampai di sini supaya Bro Kiamat jangan framing-framing ya. Jadi mungkin coba dipahami lagi, diperdalam lagi, apa bedanya Tritunggal sejati yang saya ajarkan dengan Nestorian. Kalau Nestorian itu memisahkan keilahian dan kemanusiaan Yesus. Bapak gereja tunduk kepada Alkitab, itu Bapak gereja. Di situ ya, karena bagi saya para rasul lebih tinggi dari Bapak gereja. Oke, saya pikir itu. Ya, halo salam semuanya. Ya, jadi sebetulnya ini ada dua frekuensi komunikasi yang nggak nyambung. Mohon maaf Pak Tosi, mohon maaf punya Bapak kurang besar. Kurang kedengaran, silakan. Oke, jadi saya lihat di sini ada dua frekuensi komunikasi yang nggak nyambung. Dari tadi Kiamat itu menekankan tentang monarki trinitas secara ontologisnya. Tetapi yang ditanyakan oleh Pak Erben dan Bang Justin ini dari tadi adalah tentang karyanya dalam kemanusiaan Yesus. Nah, dalam karyanya ini memang Yesus, ini sekalian saya menjawab Bang Superboy juga, ya, Yesus itu tidak datang ke dunia untuk meninggikan dirinya. Dia tidak datang ke dunia untuk mengatakan, aku adalah Tuhan, sembahlah aku. Itu yang seperti harapan orang-orang Islam. Dia tidak pernah seperti itu. Justru dia datang ke dunia ini untuk direndahkan serendah-rendahnya. Dan dia itu mati di atas kayu salib. Nah, di sini yang sebetulnya yang dari dalam kemanusiaan Yesus ini yang ditekankan sama Bang Erwin ini tadi adalah bahwa dia taat kepada Bapa. Nah, karena ketaatannya dia kepada Bapa, ini kan berarti ada entitas yang lebih tinggi. Nah, yang tadi ditekankan juga ini adalah bahwa dalam karyanya, dalam kemanusiaan Yesus ini ada semacam hierarki. Hierarki ini yang memang kita bisa temukan itu dalam ayat-ayat yang tadi Bang Erwin sudah sebutkan. Tetapi tidak berarti bahwa Bang Erben dan Justin juga menolak bahwa Bapa itu sebagai sang sumber dari firman dan roh. Kita nggak ada yang menolak itu, ya. Cuma maksudnya coba lebih fokus lagi untuk membahas dalam karyanya ini, dalam kemanusiaan Yesus, ya. Itu aja sih dari saya. Lanjut. Iya, baik. Terima kasih atas kesempatannya, host. Saya di sini tidak pada posisi mengiyakan maupun mentidakkan apa yang sudah disampaikan kawan-kawan semua tadi. Saya hanya akan mencoba men-sharingkan apa yang dahulu pernah saya pelajari mengenai topik ini. Ketika kita berbicara mengenai Bapa dan Yesus, harus lebih jelas dulu Yesusnya ini Yesus yang mana. Jangan sampai Yesus Barabas. Jika kita sudah sepakati bersama bahwa Yesus yang dimaksud adalah Yesus Kristus, yang merupakan hipostasis kedua dari Triados itu sendiri, maka kita bisa lanjut ke berikutnya, apakah setara atau tidak. Yang perlu menjadi pemahaman kita bersama adalah bahwa di dalam usianya atau di dalam zatnya, baik Bapa, Sang Firman atau Sang Putra dan Sang Roh Kudus adalah satu zat. Adalah sama-sama Allahnya, semuanya setara. Namun di tingkat hipostasisnya ada perbedaan. Apakah perbedaan ini kemudian bisa dibahasakan dengan topik tadi yang disampaikan host, apakah ini setara atau tidak? Menurut saya akan cukup misleading ketika kita menggunakan kata setara. Karena kalau kita menggunakan setara atau tidak setara, seakan-akan ada
hierarki yang menunjukkan satu lebih tinggi dibandingkan lainnya secara hipostasis ya. Meskipun saya tidak dapat memungkiri yang disampaikan oleh beberapa kawan tadi bahwa secara karyanya memang seakan-akan ada hierarki. Namun yang saya tangkap seakan-akan kawan-kawan tadi sebenarnya sepakat dengan apa yang saya sampaikan bahwa secara hipostasisnya mereka ini berbeda dan mempunyai masing-masing. Namun tidak dapat Itulah efek samping kalau pakai EV ya, EV anti vertex. Kalau kalian terjeda sedikit itu bisa terputus gitu. Selamat malam Pak Pastor Junedi, Pak Pastor Cipto ya. Kalau tidak berkeberatan Pak Pastor Cipto mungkin ingin memberikan 1-2 pandangan, boleh silakan bergabung ke atas. Mohon maaf, ya terputus tadi kontra ya, punya kamu terputus gitu, jaringan ya maksudnya. Ya, baik. Baik. Saya nanti akan buka, aku mau nanya dulu nih, teman-teman jawab lewat kolom komentar. Saya nanti akan buka timernya, Pak Erben, Pak Justin, Ki Ahmad. Kalian mau nggak untuk ngobrol langsung gitu? Atau maunya timer aja? Kalau saya matiin timernya, kalian masih mau nggak kira-kira ngobrol gitu, langsung dari hati ke hati dengan dasarnya tetap kepada dasar yang baik ya gitu. Tapi kalau seandainya nanti akan terpotong-potong ya saya akan tetap pakai timer seperti itu. Ya, saya tunggu jawaban kalian di bawah, silakan Pak Justin, Ki Ahmad, Pak Erben, atau mau tektokan tetap gitu. Apa mau ngobrol aja? Ini kan ya mungkin tadi sedikit terbawa emosi, tapi tetap kalian orang-orang hebat. Apa mau timer aja? Ya. BMKG Wilayah 4 Makassar mengeluarkan pantesan minoritas ya mereka ya ternyata akhlaknya bejat ya. Minoritas selamanya, OTW 3%. Tetapi saya yakin bahwa katanya itu berasal dari saya sendiri. Iya, makanya suara tadi itu kan masih melekat tuh kayak pita suara. Kan sama Bang Hurlele tuh. Kita kan bermain retorika nih. Ya kan? Retorika gramatikal nih, ya kan? Biar Abang paham di situ gitu loh. Yang mana suara, yang mana perkataan. Biar saya harus contohkan supaya Bang Player saya harus contohkan supaya Bang Player bisa paham ya, atau mengerti. Tidak paham juga tidak apa-apa. Gini Bang Player. Gini Bang Player. Kalau Bang Player mau membedakan tentang suara atau perkataan, misalnya tadi kan suara atau itu kan tadi saya sudah katakan intonasi yang berubah dalam kata-kata gitu. Oke, misalnya Bang Player ada anak Bang Player di dekat di sini. Bang Player langsung mengatakan, "Ayo anakku, ambil air untuk saya minum dulu." Itu contoh ya. Atau kalau Bapak mengatakan itu anak Bapak Player itu dengar dan dia langsung mengambil air itu untuk Bang Player minumnya. Iya. Atau kalau mau membedakan misalnya tidak intonasi itu tidak mengeluarkan sebuah kalimat atau kata, apakah dimengerti oleh anak Bang Player? Iya, itu nggak saya nggak ada kan? Di situ nggak saya bantah. Atau seperti apa ya? Orang yang apa itu? Orang yang hanya tunjuk-tunjuk itu namanya apa? Bahasa Indonesia apa? Gimana? Sporter. Orang gugup ya, gugup? Oh, bisu ya gitu. Bisu juga kalau dia hanya keluar intonasi saja, dia tidak mengeluarkan kata-kata dari mulutnya, dari suara intonasinya. Kalau dia hanya menunjukkan itu, misalnya orang bisa mengerti. Apalagi kita yang bersuara.
Enggak, Bang Hulele. Jadi pembahasannya ini di kejadian satu ini baiklah kita. Yang saya tanya tuh kita itu siapa? Berarti kan bukan Allah sendiri. Oke, gini. Makanya kan di sana tadi kan saya sudah bilang. Oke, gini. Kita di sana huruf besar apa huruf kecil? Makanya apa pilih besar kecil dari sedangkan mana ada situ ada dapat? makanya apa itu sebentar. Iya, Gini. Kan langsung ada kalau Bang Blender tampilkan langsung ada tertulis tuh K itu huruf besar itu. Iya. Iya, itu maka merujuk kepada Allah. Berfirmanlah Allah, oke, baiklah baik. kita. Artinya Bukan merujuk kepada Bapa, Allah. Anak, Putra dan Roh Kudus. Iya kan? Bingung kita kan? Maksudnya Ya Bapak yang bingung kita karena huruf besar. itu bukan keimanan Bapak. Bagi saya nggak ada. Iya, maksudnya dari mana Anda dapatkan? Begini, dari mana Anda dapatkan ini statement sekarang seperti itu? tertulis di layar ini Pak, gimana ini? Maksudnya gini loh. Kata kita itu dari mana Anda dapatkan itu menyatakan dia? Dari mana? Gimana Pak? Bang Blen, tolong kasih besar aku Bang Blen. Oh iya. Kalau Ini Hulele. Iya, Aku iya, silakan. pakai Alkitab Al-Muqaddas. Jadi kejadian 126 di sini dia. Di sini tidak menggunakan Alkitab Al-Muqaddas. Ada dosa kecil tuh. Asli teks asli dari Arab. Itu bahasa. gini Bang Wan, gini. Kita berbicara tentang Dengar dulu. ya, Aku lebih baik tampilkan. Oke, translate aja Pak. Translate bahasa Indonesia supaya kita mengerti karena saya juga kurang bahasa. Makanya sudah ada banyak cerita, sudah paham. Ya makanya coba tampilkan kejadian aja bahasa Indonesianya Pak. Anda ini bahasa Indonesianya susah Pak. dengan Karena Anda kita ini. berbicara dengan bercakap-cakap dengan bahasa Indonesia kok masa tampil lagi. Nanti sebentar aku bawa Bible itu ke dalam bahasa Ibrani. Anda Oke, saja, coba. Anda ini Oke, sebenarnya, coba, Bang Wan, Anda ini, baca. aduh, Iya, nanti akan dibaca dulu originalnya baru dibaca. Oke, coba. Sabar ya. Oke, coba. Jadi di sini di dalam Alkitab Al-Muqaddas yaitu Bible orang Kristen di Arab sana tidak ada kata kita. Justru di sini menyebut waqala Allah dan Allah berkata. Mana ada kata kita sini? Na'malul insan ala suratina kasyahiba. Kami akan jadikan manusia sesuai rupa kami. Fa yasallatuna ala samakil bahri. Dan agar mereka berkuasa kepada segenap ikan di laut, wa ala tayris sama, dan atas burung-burung di langit, wa alal bahaim, dan ke atas semua binatang, wa ala kulil ard, dan setiap yang ada di atas bumi, wa ala jami'id dubbab allatin tadibu alal ard, dan ke atas setiap binatang merayap di atas muka bumi. Di sini tidak ada kata kita. Di Indonesia menggunakan kata kita, paham? Kalau tadi seperti silakan. yang bilang itu apa kalimat apa di situ? Kalimat apa di situ? Tidak ada huruf besar. Allah berfirman. Tidak ada kata kita di situ. Original tidak ada kata kita. Berarti LAI yang merubahnya. Oke. Yes, jadi korban terjemahan. Ini kan begitu saja. Kalau tidak ada kata kita tertulis di sana, kata apa di sana tadi? Kalau Allah berfirman, menciptakan manusia sesuai dengan rupa gambar kami. Apa itu? Tuhan. Kami. Mana itu kami situ? Baca kami, saya dengar itu. Aku baca kami itu hanya untuk menyesuaikan dengan cara Anda berpikir. Jangan gosot, Pak. Bukan. Aku jadi bingung dengan cara Anda bernarasi. Coba bagi saya poin-poin. Jadi senang cerita. Gini Bang Wan. Di kitab Kejadian 1 ayat yang ke-26 tadi itu sudah jelas bahasa Indonesianya, cuma Bapak tidak percaya karena itu bukan kitab Bapak. Itu aja cukup. Kalau Anda bernarasi kan? seperti itu, kalau Anda berasa seperti itu, aku punya sama kamu. Ini kalimat atau asumsi Anda ini berdasarkan Roh Kudus kah? Oke, bisa saya tanggapi? Bisa saya tanggapi? Sudah jelaskan saja. Oke, saya tanggapi ya.
Tadi saya sudah bilang bahwa berbicara mengenai huruf kita di sana itu tidak masalah bagi kami Kristen. Tetapi sangat masalah bagi orang yang bukan Kristen. Karena apa? Memang itu bukan kitabnya. Tapi masalahnya, Bang, Anda sulit memberikan penjelasan kepada kami. Itu masalahnya. Masalahnya di situ kan. Masalahnya di situ. Saya menjelaskan supaya tentang Kejadian 1 ayat yang ke-26. Iya, akhirnya Anda paksakan sebuah kata kita dijadikan Tuhan yang sebenarnya tidak ada. Ini kan memaksakan nih. Gini Pak Blender, tadi kan saya sudah bilang bahwa kitab yang saya imani dari awal tahun 2000 sampai sekarang saya tidak bisa merubah-rubah itu karena itu sudah final. Hah? Kau Saya beriman harus Bible dari belajar tahun 2000 sampai sekarang? Coba. Tunggu dulu. Tadi kau bilang kau beriman kepada kitab yang Anda yakini dari tahun 2000 sampai sekarang. Iya. Berarti baru 25 tahun, begitu? Gimana? Berarti Anda beriman kepada Bible baru 25 tahun. 25 tahun. Lah Anda tadi bilang, ya kitab yang aku yakini dari tahun 2000 sampai sekarang. Tadi kalau itu baru masuk akal. Anda sebut tadi salah. 2000 kalau Anda kalau tadi Anda bilang aku beriman kepada Bible 2000 tahun yang lalu, kita terima. Tapi kalau Anda statement tadi Anda tadi itu Anda bilang aku beriman kepada Bible yang aku yakini dari tahun 2000, dari tahun 2000. Jadi aku pikir baru 25 tahun. Gini. 2000 tahun yang lalu. Nah, kalau itu benar. Hati-hati narasi. Oke, terus saya tidak bisa merubah-rubah itu. Karena gini Bang Wan. Gini. Iya, teruskan. Dalam gini kita tidak saling memaksa ya. Enggak. Kita santai. Teman-teman untuk percaya kepada kitab saya dan saya sangat hormat sekali ya Bang Blender. Di room Bang Blender ini sangat hormat ya, saya hormat karena tidak memaksa saya juga untuk percaya kepada kitab Bapak. Betul nggak Pak Blender? Jadi begini Bang Mulili, ini kan kita kan masuk ranah diskusi, sering memberikan masukan, ilmu ya kan. Nah, setelah ilmu yang didapat, Bang Wan menunjukkan kitab original itu dari bahasa Arab. Artinya berbeda dengan terjemahan itu. Paham ya? Oke Pak Blender gini. Kalau bahasa Arab belum cukup. Karena apa? Kalau kita merujuk kepada bahasa-bahasa, nanti ada bahasa yang lebih dulu daripada bahasa Arab. Bahasa Arab juga adalah terjemahan juga Pak. Tapi gini Bang Ulele, dari yang bahasa Arab, teks bahasa Arab tadi terjemahannya lebih cocok dibanding dengan terjemahan LAI. Karena tidak ada kata kita di situ, tidak ada kata kita di situ. Itu benar perkataannya. Oke, itu kan penafsiran bukan penafsiran, itu memang originalnya. Sebentar, ini perkataan aku Pak. Perkataan ini. Kalau sudah diterjemahkan demikian, oke. Di dalam Islam bahwa lakum dinukum waliyadin. Nah itu lain lagi ceritanya. Kitab saya. Ini kan Bang, kita saling toleransi gitu. Bang, kita memberikan masukan. Kenapa sih kalau masukan itu baik, kenapa harus ditolak gitu loh? Kenapa harus ditolak? Untuk menjadi gini loh, ketika saran dan masukan itu lebih baik, ilmu, dan abang ketahui ternyata ada perbedaan dengan LAI, ya udah tinggal kita bahas, berarti LAI yang punya salah. Berarti oke, ya, saya tanya begitu ceritanya. Gini saya tanya Pak Blender atau teman-teman semua kalau ada yang mau menjawab. Kalau di dalam Al-Qur'an itu ada terjemahan tentang bagaimana Allah menciptakan tentang langit dan bumi, ada. Banyak. Coba tampilkan satu ayat Bang. Silakan Bang Wan. Allahul ladzi khalaqas samawati wal ardi. Tampilkan supaya kita baca gini. Kamu boleh baca bahasa Arab, bahasa Arabnya sama bahasa Indonesianya Pak. Ayo coba di dalam Al-Quran. Ntar aku cari ya. Ya silakan Pak. Sebelum aku teruskan cerita sambil aku cari dulu di internet sini.
Teruskan cerita yang lain. Iya. Makanya Ya, gini Pak, kalau itu jelas dengan bahasa Arab terjemahan ke bahasa Indonesianya apa? Sebenarnya Bang Ulele, Iya, Bo, senang Iya, saja Bang itu. Blender, silakan. Bang Ulele, sebenarnya Ya. lebih enaknya ini kita membahas ada perbedaan yang sama ya signifikannya tentang ketika Adam makan buah. Nah, ini sangat berbeda loh. Artinya di sini kesalahan di dalam Bible kalian jelas, sangat jelas. Itu ada lagi di kitab mana itu Bang? Di kitab Anda, di Kejadian. Bagaimana? Kejadian berapa lagi itu Pak? Saat Adam memakan buah itu. Kejadian Itu 2. ada di mana? Di mana? Di Bible. Kejadian 2 nomor 17. Gini katanya, dengar ya. Ya silakan Pak, silakan. Waktu Adam dan Hawa memakan buah itu, buah terlarang, apakah mereka sudah punya keturunan? Belum kan? Iya, Belum punya keturunan. Belum kan? Belum ya. Waktu mereka makan buah yang baik dan buruk itu, mereka belum punya keturunan. Benar kan? Kejadian berapa Pak? Kejadian 2 nomor 17. Dengan jelas Tuhan berkata gitu. Hei Hawa, jangan kau makan buah yang baik dan buruk itu. Pada hari kau memakannya, pastilah engkau mati. Mati loh konsekuensinya. Ayat yang ke-17 ya Pak? Iya benar. Ini konsekuensinya mati loh. Kalau misalkan dikatakan mati, kalian keturunan siapa? Ayo, keturunan siapa kalian dikatakan? Ini sangat-sangat kesalahan di Bible. Coba perhatikan baik-baik ya. Kejadian 2 nomor 17. Di situ dikatakan, janganlah kau makan buah yang baik dan buruk itu. Pada hari kau memakannya, pastilah engkau mati. Kejadian 3 nomor 3. Tuhan juga berfirman, jangan kau makan buah yang baik buruk itu. Nanti kau mati. Nah, pertanyaannya, dimakankah buah itu? Yes, dimakan. Di Kejadian 3 nomor 4. Iblis menggoda Hawa dengan mengatakan, iblis menyerupai ular. Hei, Hawa, sekali-kali kau tidak akan mati, kata iblis. Makanlah buah itu, malah kau seperti Tuhan. Akhirnya, tergodalah Hawa, diambilnya buah itu, dimakan buah itu, dan diberikannya kepada Adam. Pertanyaannya, mati atau tidak dia ketika makan buah itu? Ayo, ini dua keputusan yang sulit ini. Kalau dia mati, benar perkataan Tuhan. Kalau tidak mati, benar perkataan iblis. Iblis mengatakan tidak mati, Tuhan mengatakan mati. Ayo, macet nih. Ayo, mana mengikuti? Oke. Gini. Oke, nanti saya tanggapi itu. Oke, Ya. coba Bapak Bang sebentar dulu ya. Coba Bang Wan tampilkan yang tadi saya tanya. Oh iya. Boleh. Ya, silakan. Bahasa Arab Al-Qur'an sama dengan bahasa Indonesianya. Ya, di dalam Itu suratnya ada di mana, Pak? Surah Al-A'raf ayat 54. Gimana? Buka, Bu. Sudah? Al-A'raf 54. Oke. Sudah? Oke, coba Bapak bacakan. Situ menyebut Inna rabbakum. Aku baca per ayat langsung terjemahkan ya. Terjemahkan. Inna sesungguhnya rabbakumullah, Tuhan kamu adalah Allah, bukan kami. Alladzi khalaqas samawati wal ard. Dialah yang telah menciptakan langit dan bumi fi sittati ayyam, dalam 6 masa. Tsumma stawa 'alal arsy, kemudian dia beristiwa di atas arsy. Yuksil lailan nahara yatlubu hasitha. Dia membolak-balikan siang ke malam dengan begitu cepat. Wasyamsa wal qamara wan nujum musakhiratin bi amrih. Dan matahari, bulan dan bintang tunduk ke atas perintahnya. Ala lahul khalqu wal amru. Ingat, hanya Allah yang boleh mengatur semua itu. Tabarakallahu rabbul alamin. Maha suci Allah, Tuhan seluruh alam. Jelas. Mana ada kata kami situ? Allah. Oke. Terus apa lagi? Bisa saya tanya sedikit, Pak? Bisa nggak? Silakan. Ini firman Allah gitu ya? Ya, Allah Iya. Kenapa emangnya? Ini saya bingung dengan kalimat yang pertama ini, Pak. Di mana Anda bingung? Anda bingung karena Anda tidak paham bahasa Arab ini. Sebentar. Saya kan mau bertanya.
Oke, seperti yang tadi kebingungan terhadap kitab saya itu. Oke. Saya kan tidak imani kitab terus. seperti Al-Quran ini ya Pak. Sudah, poin. Makanya pertanyaan saya gini Pak. Pertanyaan saya gini. Kalau ini adalah firmannya, suaranya Allah SWT, perkataannya Allah SWT. Kok masa sesungguhnya Tuhan kamu ini, Tuhannya siapa lagi nih Pak? La ilaha illallah. Tuhan. Ini Allah yang berkata, tetapi ini Tuhan kamu ini gimana lagi nih Pak? Matius kamu tanggapi ini Matius. Ini bukan aku tidak mau jawab tapi bingung apa? Aduh. Ya, saya bingung. Ini perkataan Allah. Kalau perkataan Allah misalnya, aku seperti yang tadi siapa yang narasikan, aku menciptakan langit dan bumi, itu harus begitu. Sekarang ini sesungguhnya Tuhan kamu. Ini Tuhan siapa lagi nih Pak? Terus. Tuhan siapa yang menciptakan? Ini perkataan Allah. Allah SWT. Iya, terus. Allah SWT bisa. Allah berbicara kepada Biarkan saya dia Bang Blender. Biarkan saya Bang Blender bicara sendiri. Sebentar. Iya, makanya saya bingung juga tentang perkataan Allah SWT ini. Kalau sesungguhnya ini adalah perkataannya sendiri. Oke, sebentar dulu. Dia mengatakan, akulah menciptakan langit dan bumi di dalam 6 masa lalu yang bersemayam. Tetapi di sini lain lagi, perkataan ini adalah sesungguhnya Tuhan kamu. Tuhan kamu ialah Allah yang menciptakan. Ini siapa yang berfirman seperti ini? Terus. Oke, terus apa lagi? Ya, ini aja pertanyaan saya. Tuhan, sesungguhnya Tuhan kamu. Anda bertanya atau seperti ini? Tidak seperti yang tadi Bapak narasikan. Anda ini bertanya kan lu mengambil kesimpulan ini. Kan langit dan bumi itu mesti kalau saya jelas-jelasin itu adalah perkataan Allah, harus seperti itu, langsung aja. Iya, benar. Anda kan tidak beriman dengan Al-Quran kan? Iya, betul. Iya, mohon maaf ya. Sudah selesai. Sudah selesai. Oke. Selesai, sudah. Anda tidak beriman. Iya, oke. Kalau berarti tidak ada jalan. Gini, sebentar ya, gini. Oke, ketika Anda berkata kepada anak Anda, aku ini ayahmu. Ya. Itu lain lagi Pak. Enggak, ini aku kasih contoh. Aku nih ayahmu. Ayahmu inilah yang menciptakan kau, yang melahirkan ibumu, ya, yang menciptakan kau sama mamamu. Ayahmu inilah. Jadi kau harus tunduk, patuh kepada ayahmu. Ayo, sama nggak? Itu narasi lain lagi. Oke, berarti kau harus tunduk. Yang tadi di Al-Araf ayat 5 ya, ayat 5 yang tadi seperti itu kan. Allah SWT tidak berani langsung menyebutkan dirinya, akulah menciptakan langit dan bumi pada 6 masa yang lalu. Tidak seperti itu. Aduh, Makanya aku bilang Bang Blender, cerita dengan si Hurlele ini sama dengan kita cerita anak TK yang baru membaca sebenarnya ini. harus belajar dulu kitab-kitab yang lain. Makanya begini, Pak. Saya akui itu. Tetapi pertanyaannya seperti yang tadi saya tanyakan itu kan betul juga. Kalau Allah Nggak ada salah semua. Gimana Pak? Ini Bang Lele. Bentar bang, sedikit ya. Dia kan baik-baik ya Bang ya. Dia kan baik-baik ya. Jadi kalau Al-Quran ini Bang, sebab nuzulnya Bang gitu lah. Jadi perintah itu turun Bang ketika saat Nabi Muhammad SAW menjelaskan bahwa Allah itu satu-satunya pencipta Bang. Berarti ini mungkin ini Bang clear lagi. Bentar dulu Bang, jangan dimata dulu situ. Sebelum sampai itu. Jadi kaum Quraisy pada masanya itu meragukan gitu loh. Meragukan tentang pewahyuan dari Allah kepada baginda Muhammad SAW. Mereka tidak memahami nih konsep yang dikatakan tauhid khalq gitu, atau tauhid dengan penciptaan tadi. Makanya turunlah surat Al-Araf tadi itu, ayat 54 tadi. Jadi penyampaian tadi kepada suku Quraisy pada masanya gitu loh, yang penyembah berhala gitu loh. Ya kan? Jadi siapa pembawanya tadi? Siapa prophet of messenger-nya tadi? Ya kan? Kalau zaman Bani Israel, prophet of messenger itu adalah baginda Isa alaihissalam, itu dikatakan Yesua Masya tadi. Ya kan? Sedangkan yang di bangsa Arab itu prophet of messenger-nya siapa? Itu Nabi Muhammad SAW. Itu yang disampaikan oleh beliau, gitu loh. Paham? Berarti Bang Player ini pendapat lain lagi nih Bang Wan.
tentang Ya ayat itu. ampun. Beginilah Hurale. Saya tangkap Hurale, tentang bagaimana sebentar. Bang Player mengatakan seperti ini. Hurale, satu pertanyaan aku tanya sama kamu ya. Gini Pak Bang Wang. Tadi Bang Player mengatakan seperti ini. Itu perkataan Muhammad ya Pak? Ya Allah ya Robi. Gini. Tadi mengatakan kepada umat Quraisy. Tadi saya dengar itu ya Pak. Brocosnya maka iya. Tapi Tadi saya Sudah. Oke. Begini, Bang Hurale, nanti kalau kau udah siap arahkan ke aku ya pertanyaanmu ya. Hurale, satu pertanyaan sama kamu. Tadi gini. Hurale, sebentar Hurale. Aku tanya satu kata ya, Bang. Quraisy. Betul nggak? Hurale, aku tanya sama kamu satu soalan. Begini, Al-Quran ada namanya asbabun nuzul. Artinya sebab musabab turunnya suatu ayat dipanggil asbabun nuzul. Dalam hadis ada juga nama asbabul wurud. Sebab musabab terjadinya hadis qauliyah, fi'liyah, takririyah. Nah, apakah kamu sudah pernah membaca asbabul bibel? Sebab musabab ayat Bible turun. Namanya itu asbabul gujluk. Sudah baca belum? Oke, Tunggu dulu. Kamu sudah pernah baca kitab asbabul gujluk atau belum? Jawab dulu. Makanya aku mau tanggapi sekarang. Oke, jawab. Sama aku aja Bang Genjet Bang. Berat kali sama abang-abang itu. Sama aku aja ringan-ringan. Ya silakan Hurale. Pertanyaan saya ingat ya. Sudahkah Anda membaca asbabul gujluk? Coba. Sebenarnya tadi saya mau mengejar tentang Bang Player tadi. Bahwa itu tentang tadi Bang Player mengatakan saya mendengar bahwa Quraisy ya, umat Quraisy itu. Berarti Al-Araf ayat 5-nya kepada umat Quraisy itu Islam juga gitu atau umat yang menyembah berhala. Umat Quraisy itu Bang. Sama berarti Al-Araf itu Bang seperti Bang Player ini Al-Araf ini Bang gini loh Bang. Karena zaman kepada itu Bang. Umat Quraisy. Bang Hurale. Bang Hurale gini loh. Karena pada saat itu banyak orang menuhankan bukan Tuhan Allah aja. Ada Tuhannya patung, ada Tuhannya matahari. Banyak dulu memiliki Tuhan. Bahkan Anda mendengar Tuhannya pemilik Ka'bah. Tahu kan? Tuhannya pemilik negeri Mekah. Ada tahu nggak dengar? Nah, ketika Allah menyampaikan kepada manusia, memperkenalkan Allah, mereka tidak kenal Allah. Mereka hanya tahu Tuhan. Makanya disebut Tuhannya pemilik negeri Mekah. Tuhannya kamu. Paham ya? Kalau dikatakan menyembah Allah, mereka tidak kenal Allah. Dan mereka pasti menolak. Kalau Allah sampaikan Allah, pasti menolak karena mereka tidak mengenal Allah. Mereka hanya tahu Tuhan. Mereka punya Tuhannya dewa, Tuhannya matahari, Tuhannya patung, Tuhannya binatang. Punya Tuhan semua. Makanya Allah menyebut Tuhan. Paham ya? Berarti Bang Hurale, umat Quraisy capek kau Bang, berat kau menghadapi abang-abang itu. Sama aku aja Bang, bertanya Bang. Aku Genjet Bang. Gini berat Bang. kau Bang. Udah nggak sanggup. Ini kalau sebenarnya nggak sanggup, saya mau turun, tetapi kan tadi sebenarnya saya mau turun karena apa? Gini, saya tadi sampaikan gini, kita kan tidak saling imani ya, kitab-kitab yang kita sendiri. Nah, kalau Saya aku Bang tidak nggak ada mengimani menyinggung isi Al-Quran. Bibelmu Bang. Kalau aku Bang bertanya nggak ada menyinggung isi Bibelmu. Jadi pertanyaanku itu sangat simpel. Mau nggak abang ku tanya Bang? Nggak aku singgung isi Bibelmu Bang. Mau nggak Bang? Ini pertanyaan ilmu sosial Bang. Silakan Ilmu sebelum sosial, aku Bang. turun ya Bang. Iya. Bang, Ya. izin dulu Bang. Ini terima kasih Bang ya. Bang Hurale. Ya. Abang kan Kristen. Iya kan? Ya. Nah, abang kan percaya bahwasanya Tuhan abang itu akan turun ke bumi untuk kedua kali kan Bang? Betul nggak Bang? Ya betul, iya ya. Oke, jawabannya betul dan Tadi diyakini. gini Ben, gini tadi Ben, apa gini. itu?
tadi dari awal saya dengar perkataan Pak Ben bahwa saya tidak menyinggung Bible. Sekarang Bang mengatakan tentang bahwa Tuhan saya untuk turun kedua kali pertanyaan itu sosial Bible, Bang, ilmu Pak. sosial Bang. Enggak aku singgung isi Biblemu. Gampang ini Bang pertanyaannya. Bukan itu sudah itu tertulis dalam Bible, Pak. Ya sabar Bang, sabar. Kan begini. Mana? Nanti Bang kira-kira Bang, kami ingin tahu Bang, selain umat Kristen, kami kan agama di dunia ini kan banyak, bukan hanya Kristen saja. Nah, di luar dari Kristen seperti kami ini, kami bertanya dan ingin tahu, kira-kira Bang nanti ketika Yesus turun ke bumi, kira-kira di mana nanti dia Bang berpijak Bang? Turun ke bumi itu di mana? Di wilayah mana? Di kota mana? Di negara mana? Terus nanti ketika dia turun ke bumi, nanti dia itu Bang berras apa Bang? Berkebangsaan apa? Apakah dia orang negro? Apakah dia orang Latin? Apakah dia orang Asia? Apakah dia orang Eropa? Terus berapa lama nanti dia di bumi Bang? Kira-kira Bang, apa aja yang dilakukannya di bumi, tugasnya Bang? Nah, coba dulu Abang jawab dulu 3 pertanyaan itu Bang, dirangkum Bang ya, pelan-pelan Bang. Mulai dari di mana dia nanti berada, turun ke bumi, terus warna rasnya ya, berkebangsaan apa, terus berapa lama dia di bumi Bang? Silakan Bang, jawab Bang. Kalau itu nggak bisa dia jawab, aku yang jawab itu. Oke, bentar Bang, kasih ya begini kesempatan. Gini kalau Ya, silakan Bang ya. Ya. Gini Pak Ben, kalau bertanya untuk saling menggetes tetapi menggetes untuk seorang imam, bagi saya itu gimana Pak Ben, saya tidak bisa goyah iman saya, itu saya jujur saja di sini Pak. Kalau berbicara tentang untuk kedatangan Yesus untuk kedua kali itu memang ada tertulis ayatnya bahwa Bang Ben, bagus kita tengok si ini Ki Ahmad sama si Erben begaduh di roomnya. Mana? Coba tampilkan Bang. Bisa ditampilkan Bang? Nih, bentar. Bisa ditampilkan? Boleh. Nah, masih besar suara Pak. Di Superboy itu begaduhnya. Bentar ya. Suaranya kurang besar Bang. Ya, sontak. Sumber akademis yang mengatakan Tritunggal itu ada hierarki. Sekarang kau bantah narasimu sendiri, kau hancurkan itu masalahnya. Coba itu bicara tentang monarki. kalau sang anak kuasanya bersumber dari sang bapa, itu bagaimana? Pakai literatur mana? Alat Tritunggal ada hierarki. Itu ayat Alkitab. Gimana sih? Mana ayat Alkitab mengatakan ada hierarki? Itu kan tafsir Anda. Kepadaku telah diberikan segala kuasa di surga di bumi. Karena kuasa itu hanya satu dari sang Bapa. Ya udah, kuasa itu dari sang Bapa diberikan kepada siapa? Jadi Anda ngomongnya hierarki. Jawab dulu. Artinya, Diberikan kekuasaan kepada itu bukan siapa? bersumber dari Jawab sang aja. Anak. Diberikan kepada Ketika heterodoks itu akibatnya seperti itu. Loh, jangan ngomong yang lain. Kenapa memberikan kuasa itu kepada siapa? Kacau. Udah. Ya Anda nggak udah, bisa kan jangan. saya? Sekarang saya tanya, Bapak memberikan kuasa itu kepada siapa? Kepada sang anak. Terus? Oh ya udah, yang memberi dengan yang menerima berbeda enggak? Hipostasisnya berbeda. Oke, berarti dalam hipostasis itu ada nggak di situ bahwa Yesus pelaksana kehendak sang Bapa? Betul, pelaksana kehendak sang Bapa. Oke, deal, selesai. Itulah yang dimaksud hierarki, selesai. Oh, yang dimaksud hierarki, Anda bikin teologi sendiri. Itu yang dimaksud. Itu ada yang bukan melaksanakan, ada yang memerintah. Gimana sih lu? Anda itu menyesatkan. Sudah selesai. Terminologi Kalau kau sudah mengakui bahwa sang anak melaksanakan kehendak sang Bapa, itu sudah yang disebut hierarki itu. Itu bukan ajaran Gimana sih lo, Bro? Itu ajaran orang di luar gereja. Dirimu sendiri sudah ngomong bahwa sang anak melakukan kehendak sang Bapa. Terus kamu tidak konsisten, gimana sih kiamat, gimana sih bro? Udah ada literatur nggak?
Mana? Sekarang kamu sendiri punya omongan sendiri tadi. Saya nggak ada ngomong ada hierarki. Oh, coba moderator, bro, betul nggak dikelakukan bahwa sang anak menerima kuasa dari sang bapa, sang anak melakukan kehendak sang bapa, betul nggak? Diakui tadi. Anda yang Coba. paham. Loh, Anda nggak paham. sang anak menerima kuasa dari sang bapa, sang anak melakukan kehendak sang bapa, bahkan sang anak itu bergantung kepada sang bapa. Karena sang anak itu dikatakan eternal generation. Tahu eternal Oke, generation? sekarang ketika itu sang eternal anak generation? melakukan kehendak sang bapa yang memberi perintah dan melaksanakan perintah siapa? Sudah. Cari yang mampu aja saya. Anda nggak mampu sudah. Masalahnya kamu sendiri nggak konsisten. Pun nggak bisa jawab. Malah jadinya historian. Iya Tuhan. Udah dijelaskan kemanusiaan Kristus itu anhipostasis, masih ngeyel. Bahwa yang paling utama adalah etika dan sopan santun, bahwa yang paling utama adalah memang betul secara filsafat pikiran yang disopan santunkan adalah kemunafikan. Tetapi kalian bukan orang lain ya, Pak Erben, Kiamat gitu. Tapi yang paling penting 7 menit telah selesai. Terima kasih Kiamat, terima kasih Pak Erben ya. Koreksi saya kalau salah, bahwa rasul-rasul pun pernah berdebat ya, bahwa masa-masa terdahulu itu juga banyak sekali perdebatan yang dilakukan, tetapi kemudian duduk bersama dan membuahkan karya-karya gitu. Jadi diambil dengan kepala dingin. Ya, diambil dengan kepala dingin. Saya akan matikan timernya dan diskusi umum dibuka. Sudah tidak ada one versus one lagi. Silakan. Jadi mungkin nanti Pak Erben mau lanjut sama Kiamat boleh, Pak Justin mau masuk juga boleh, Pak Tosikage mau masuk juga boleh. Silakan. Jadi tidak akan ada 2 koma yang dibesarkan lagi. Boleh. Nanti semua berbicara, Pak Justin boleh berbicara, Kiamat, RB. Yang penting ingat bahwa tidak boleh ada monolog terlalu lama. Seperti itu ya teman-teman ya. Tarik nafas teman-teman, 15 detik dari sekarang akan saya buka. Misalkan di bawah ada Pak Pastor Cipto mau ikutan naik, atau mungkin ada para pendeta, pastor, Romo mungkin yang mau ikutan bergabung boleh. 15 detik dari sekarang, let me know kalau kalian ada di bawah. Sekali lagi let me know kalau kalian ada di bawah ya. 1.600 orang di bawah, boleh mawar-mawarnya dibantu? Keterlaluan ya kalian ya. Tarik nafas, aku memang sengaja menarik waktu ya. Tarik nafas sedikit. Remember kalian bukan orang lain ya. Tarik nafas. Ini kalau misalnya ada yang mau lempar TikTok Universe, aku nggak marah ya. Canda. Jadi biar kalian hujat hostnya aja, jangan mereka. Mereka ini adalah orang-orang hebat yang telah melakukan hal-hal yang hebat ya. Kalau hostnya cuma mulutnya doang yang bacot gitu. Tetapi Pak Erben, Kiamat, Pak Justin, Pak Tosikage, dan banyak orang-orang hebat lainnya, mereka sedang, katakanlah ya, memberikan kita pemahaman lebih dalam lagi tentang iman. Jadi kalau ada yang mau dibacotin, hostnya aja. Ingat kalau ada yang salah siapa? Superboy ya. Remember, kalau ada yang salah Superboy. Tapi semua kemuliaan hanya milik Kristus. Jelaskan Superboy ini kan Oten. Oke, saya pikir udah ready ya. Saya akan buka dulu. Silakan. Iya Oten. Karena selama ini dia mengaku dia ateis. Silakan Pak Justin, Pak Erben, Saudara Kiamat silakan. Aku bertanya, kalau aku bertanya gini aja sama Kiamat. Kalau Bapak mengatakan Yesus itu hambanya, terus Yesus jawab Bapak itu apa? Oke, saya jawab ya. Kalau setara hambanya juga. Saya jawab. Iya, coba. Boleh? Coba aku diperbesar. Iya, coba. Tolong itu ya, aja. tolong konsentrasi ya, semoga IQ-nya meningkat ya. Nih, Gak usah diksi-diksi kayak gitu, coba ayat Alkitabnya aja. nih, coba Anda baca nih ya. Baca. Nih. Jadi tidak bisa kehendak dari Sang Anak dan Sang Roh Kudus. Bukan disebut hamba pada kelemahan,
tetapi dipahami secara apofatik atau teologi negasi, bahwa Sang Bapa disebut lebih besar karena Ia sang sumber dan bukan berarti ada hierarki pada diri Allah, karena tidak ada 3 sumber dalam Disinilah kamu nggak nyambung. Kan ontologis diri Allah. Iya, dari tadi kita bilang tidak ada Itu bicara hierarki tentang pada diri ontologi Allah, apa ya, Bang? pada hakikat. Buka lagi datanya. bicara Nggak Bagian nyambung. atas. Coba Iya. kamu tunjukkan dulu, bro. Tunjukkan datanya yang ditutup. Tunjukkan bagian atas. datanya. Kita ajari dia baca data. Coba. Tunjukkan. Loh, orang Jadi ini kamu itu saya baca tulis. dulu, baca dulu. Bagian atas, Baca dulu, bagian baik-baik. atas tuh. Ini saya yang tulis, Pak. Ya. Ya udah baca. Loh, orang ini saya jawab pertanyaan orang berdasarkan penjelasan ortodoksi. Jangan dong. Masa